Pratama SH, kemudian juga tak lupa kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita hingga detik ini, memberikan kita kesehatan sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama meskipun via virtual ya teman-teman, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, teman-teman perkenalkan, nama saya Erni Fitriani. Saya di sini sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir adalah doa. Baiklah. Sebelum memulai kegiatan webinar pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan harapan acara akan berjalan dengan lancar ke depan. Al-Fatihah. Amin. Baik, untuk sesi yang kedua, ini sambutan-sambutan. Namun Ibu Nyai masih terkendala masuk ya teman-teman. Jadi nanti kita lewati dulu, nanti kita sambungkan ke Ibu Nyai. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita memasuki acara inti kita, yakni sharing session mengenai strategi meraih beasiswa LPDP yang akan disampaikan oleh Kak Nur Aji Pratama SH. Nah, alhamdulillah ini Kak Aji udah bergabung ya tadi, semangat banget ini alhamdulillah. Saya sapa dulu ya pematerinya. Selamat malam Kak Aji. Ya, selamat malam. Bagaimana Kak keadaannya Kak? Sehat ya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Kak Aji kan bilang sekarang masih di rumah ya. Nanti karena masih daring ya teman-teman, jadi nanti ke depan Kak Aji itu akan berangkat ke Jogja untuk studi offline gitu. Mohon doanya semuanya, semoga diberikan kelancaran. Amin. Nah baik, sebelum itu saya akan membacakan CV dulu dari Kak Nur Aji Pratama. Oke, bismillah. Mungkin sambutan itu mumpung hadir beliau, ibunya, biar nanti fokus di diskusinya. Oh, nggih Kak, nggih Kak. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini baru nyambung ini aja pinjem punya Mbak Pondok. Nggih, dari tadi sulit ya nggih Bu Nyai itu tadi masuknya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung. Jadi putar ya Vika. Video dari sudah diputar. Satirwan. Belum saya download itu tadi ibunya. Nggak bisa, berarti nggak ada yang bisa ini mutar. Harusnya tadi ibunya sebelum pra-acara, tapi karena udah mepet dengan waktu acara itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, bisa dilanjut nggak Bu Nyai? Monggo. Baik, untuk sesi tadi ya teman-teman, sesi sambutan karena sekarang alhamdulillah Bu Nyai sudah bisa hadir. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Nyai Robiatul Adawiyah SHIMH selaku pengurus dari pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Hikam. Baik, kepada beliau waktu dan media kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aja saya kalau bisa kocak kacir gini nih. Punya mbak-mbak ganteng biar wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana kita bisa bertemu meskipun lewat Zoom ya Mas Aji. Moga-moga acara ini bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi santri-santri Darul Hikam khususnya, dan bagi adik-adik semua yang ikut di Zoom ini. Semoga semua bisa mengikuti Mas Aji ke depannya. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan benar. Yang saya hormati pengasuh Pondok Darul Hikam, yang saya sayangi panitia dan segenap peserta webinar di malam hari ini. Alhamdulillah, kami mewakili dari Pondok Darul Hikam mengucapkan terima kasih terutama kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik dan benar, para peserta yang hadir baik dalam Pondok Pesantren Darul Hikam maupun dari luar Pondok Pesantren Darul Hikam. Kami juga berterima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya yang memberikan pencerahan trik-trik atau cara-cara bagaimana meraih beasiswa LPDP. Kita tahu Mas Aji ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah UINHAS Jember yang mendapatkan beasiswa LPDP di Fakultas Hukum Pascasarjana S2 di UGM. Wah, mantap. Dan memang sejak dulu banyak memiliki prestasi-prestasi yang diraih, dan kita berharap kesempatan kali ini Mas Aji akan memberikan uraian-uraian atau langkah-langkah cerdas dan praktis bagaimana meraih beasiswa yang di dalam ataupun di luar negeri. Kalau Mas Aji ini di dalam negeri. Dan adik-adik para mahasiswa, mahasantri Darul Hikam, mahasiswa UINHAS Jember, para peserta yang hadir dari berbagai penjuru di tanah air, jangan lupa untuk hadir pada kesempatan berikutnya yang menghadirkan strategi meraih beasiswa yang teman-teman alumni atau mereka yang sudah berhasil meraih beasiswa di luar negeri, yaitu dari Amerika. Untuk minggu depan Mas Haji, mungkin Mas Haji bisa S3-nya ke Amerika. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak Pondok Pesantren Darul Hikam, Mangli Kaliwates. Ini berharap semakin banyak memberikan manfaat kepada mahasantri, mahasiswa, kepada masyarakat luas, kepada umat Islam, kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia. Insya Allah pada malam hari ini, kemarin yang ikut grup itu ada 200 peserta, tapi yang masuk masih 42 peserta. Moga-moga memberikan manfaat, keberkahan pada semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Haji, panitia, dan semuanya. Moga-moga ini bisa ini akan membuat keberkahan untuk kita semua agar lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Nyai. Baiklah, sampailah kita di acara inti, yakni sharing session. Saya ulang lagi teman-teman, mengenai strategi meraih beasiswa LPDP yang akan disampaikan oleh Kak Aji. Nah, namun sebelum itu saya akan membacakan CV dari Kak Aji terlebih dahulu. Oke, nama lengkap Nur Aji Pratama. Nama panggilan bisa dipanggil Kak Tama atau bisa dipanggil Kak Aji ya teman-teman.
Terus tempat tanggal lahirnya itu di Metro 25 bulan 8 1997. Wah, jauh sekali ya. Metro ini di Lampung Timur loh, teman-teman. Kak Aji ini S1-nya itu di Unhas Jember dan S2-nya melanjutkan di UGM. Nah, ini keren banget nih. Apa maksudnya itu pendidikannya itu sampai ke negeri Cina gitu kalau apa kata pepatah gitu. Kemudian ini untuk prestasi beliau langsung saja ya, prestasinya itu banyak sekali dari juara debat ya. Bahkan beliau juga menjadi salah satu mentor di LRDC. Kalau di Fakultas Syariah itu pasti tahu teman-teman, itu salah satu organisasi debat. Nah, kemudian beliau juga pernah meraih peserta PPL terbaik di kantor advokat, kemudian wisudawan atau lulusan terbaik Unhas Jember. Kemudian untuk riwayat organisasi ini juga lumayan banyak. Salah satunya itu Ketua Divisi Hukum HMPS HTN, kemudian Ketua Divisi Debat Hukum Komunitas Peradilan Semoto Kompres, kemudian anggota ASN IAIN Jember. Nah, ini banyak banget, nggak bisa dibaca semuanya. Kemudian untuk ketertarikan beliau ini di praktisi hukum, akademisi, dan entrepreneur. Nah, kalau aku rasa cocok ya teman-teman, karena Kak Aji ini ketertarikannya di bidang praktisi hukum, dan beliau itu kayak berniat gitu loh untuk melanjutkan minatnya ini menuju jenjang yang lebih baik. Oke. Baik, langsung saja tanpa membuang waktu lagi, saya persilahkan kepada Kak Nur Aji Pratama SH untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak. Operator jangan lupa PPT-nya ya di-share. Oke, baik, bisa di-share juga PowerPoint-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, tadi sudah dikenalkan oleh moderator yang kami hormati, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin MPhilI, dan Ibunda Nyai, Ibu Robiatul Adawiyah SHIMH yang kami hormati pula, dan seluruh rekan-rekan scholarship hunter atau pemburu beasiswa yang insya Allah semoga tahun ini teman-teman bisa lulus beasiswa ya, terutama di beasiswa LPDP. Semoga teman-teman amin diberi kelancaran, dan ini adalah awal yang baik teman-teman. Teman-teman harus semangat, dan juga jangan sharing, jangan cuma ngambil dari satu narasumber saja, juga ada beberapa narasumber yang itu memiliki pengalaman dan juga memiliki target-target yang keren juga teman-teman. Nggak cuma hanya di UGM, nggak cuma hanya di kampus-kampus dalam negeri yang memiliki kualitas juga, tapi juga di kampus-kampus yang seperti di Amerika Serikat seperti yang disampaikan oleh Ibu Nyai tadi kan. Ada yang dari Harvard University, ada Stanford, ada macam-macam, University of Cambridge dan sebagainya. Besok insya Allah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang beasiswa LPDP nih teman-teman, nggak cukup cuma 45 menit sampai 60 menit ya teman-teman, tapi saya diberi batasan waktu oleh moderator hanya untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit sampai 60 menit. Apalagi saya sendirian teman-teman, biasanya itu kan ada 3 sesi, biasanya bagian administrasi sendiri, kemudian bagian wawancara sendiri, kemudian bagian tes potensi akademik juga sendiri. Tapi ternyata ini cuma saya sendiri, jadi agak PR juga bagi saya ini ya. Nggak masalah, tapi kita pelan-pelan saja. Yang penting nanti kalau ada pertanyaan disampaikan bisa di kolom chat atau juga disampaikan langsung oleh moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, berbicara tentang beasiswa teman-teman. Beasiswa merupakan impian lah ya bagi semua orang, nggak cuma saya sendiri. Pasti teman-teman yang hadir ini punya cita-cita yang sama kayak saya. Oh, saya pengen deh jadi praktisi, saya pengen deh jadi akademisi, atau pengen deh jadi researcher atau peneliti dan sebagainya. Itu kan impian ya teman-teman, dan itu bisa diwujudkan apabila teman-teman melanjutkan studi lanjut, dan pastinya itu tidak murah teman-teman. Apalagi kita mau masuk di universitas terbaik, bahkan tidak hanya nasional tapi juga internasional, seperti ada Harvard, ada Stanford, ada Cambridge dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya pengen tahu nih teman-teman, tolong tuliskan di kolom chat ketika saya ngomong LPDP apa deh yang terbayang di benak saudara. Satu kata aja, satu kata ketika teman-teman dengar LPDP gitu. Coba saya pengen tahu nih gimana reaksi teman-teman.
Oke, saya bacakan, ada nggak? Susah, wah susah. Mbak Erni Fitriani nih, moderator, susah katanya. S2, wah bayang ya. Padahal LPDP itu nggak cuma S2 aja, teman-teman. Kemarin LPDP juga udah kerjasama nih dengan beberapa kementerian mengembangkan inovasi program. Juga SMA juga ada, kemudian ada banyak sekali teman-teman. Kemudian angel masuknya, beruntung, beasiswa, bismillah lulus, amin. Oke, LPDP impian, oke. Selanjutnya sangat menarik ya, ternyata teman-teman ini sangat ambisius banget. Memang dibutuhkan orang-orang yang ambisius ya teman-teman untuk kemudian bisa bergabung menjadi awarde. Karena memang menjadi award di LPDP itu terbilang apa ya, nggak ada. Kalau kata saya gini, sukses itu nggak ada yang kebetulan teman-teman. Semuanya itu butuh proses dan itu butuh perencanaan. Pastinya teman-teman, ini adalah awal yang baik, saya sampaikan berulang kali, ini adalah awal yang baik ya untuk teman-teman menjadi award di selanjutnya. Amin. Oke, selanjutnya tentang LPDP sendiri teman-teman. Apa sih itu beasiswa LPDP? Apa sih LPDP? Ada tahu nggak LPDP itu apa? LPDP itu terkait dengan, kalau disingkat ya teman-teman, LPDP itu punya singkatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, mungkin teman-teman cuma tahu LPDP. LPDP itu apa sih? Kan nggak ada yang ngerti biasanya. Biasanya teman-teman cuma tahu LPDP gitu. Tapi kalau kita ingin tahu lebih mendalam, coba next ke slide selanjutnya. LPDP itu disingkat sebagai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya teman-teman ya. Nah, LPDP sendiri itu merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan teman-teman sebagai pengelola dana pendidikan berdasarkan amanat PMK nomor 252 tahun 2010. Jadi bisa dikatakan LPDP itu berdiri di tahun 2010. Namun kemudian LPDP di tahun 2012 menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan KMK nomor 18 tahun 2012 teman-teman. Dan dengan begitu hadirnya LPDP merupakan komitmen dan juga bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka merespon amanat Undang-Undang 1945 teman-teman, dalam rangka menetapkan mandatory spending atau dana pendidikan ya teman-teman, atau istilahnya itu investasi pendidikan untuk sekurang-kurangnya itu kurang lebih 20% untuk dana pendidikan ini teman-teman. Kemudian yang dikelola oleh LPDP adalah dana abadi. Dana abadi dari tahun 2010 hingga tahun sekarang, kurang lebih sekarang ada nggak banyak tuh katanya teman-teman. Kalau 100 triliun itu banyak nggak teman-teman? Di tahun 2022 di bulan Januari itu terbilang 99 triliun. Kemudian di tahun juga yang sama di tahun 2022 ditambah lagi oleh pemerintah melalui APBN kurang lebih 20 triliun teman-teman, dan juga ada reinvestasi dan kas bertambah lagi 4 triliun. Kurang lebih ada 100 triliun lebih teman-teman ya. Cukup banyak ini untuk pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan kepada LPDP untuk dikelola, kemudian untuk investasi di bidang pendidikan teman-teman. Oke, selanjutnya. Silahkan next. Terkait dengan LPDP masih teman-teman ya. Dalam rangka mengelola dana pendidikan, kemudian yang terbilang cukup banyak, LPDP itu tidak terbatas teman-teman memberikan, tidak hanya sedikit komponen yang diberikan oleh LPDP sendiri kepada awardinya atau penerima beasiswanya. Ada sekian banyak tuh bisa dibaca. Pertama dari biaya pendidikan. Dari biaya pendidikan sendiri teman-teman nanti akan di cover terkait dengan pendaftarannya. Kemarin saya juga mendaftar itu langsung diganti oleh LPDP. Kemudian SPP-nya full kita diganti. Kemudian tunjangan buku kita per tahun kita dikasih kurang lebih kalau di dalam negeri itu 10 juta teman-teman untuk 1 tahunnya. Kemudian biaya penelitian tesis dan disertasi kita juga diberikan. Seminar internasional kita juga diberikan. Biaya publikasi jurnal internasional juga diberikan. Kemudian ada biaya pendukung teman-teman terkait dengan transportasi. Kalau memang teman-teman ada yang dari Aceh atau dari mana yang kemudian ingin studi di Jogja atau di Jakarta, di UI atau kemudian di ITB dan sebagainya, itu nanti ada biaya transportasi untuk naik pesawat teman-teman, atau yang keluar negeri teman-teman, itu nanti semuanya transportnya dibiayai oleh negara. Kemudian aplikasi visa untuk keluar negeri, asuransi kesehatan, semua awalnya dapat asuransi kesehatan. Kemudian biaya hidup bulanan juga dapat teman-teman. Kalau dalam negeri itu untuk daerah Jabodetabek, kemudian daerah Surabaya, Makassar itu per bulannya kurang lebih 4 juta teman-teman untuk per bulan untuk biaya hidup atau biaya bulanan. Kemudian biaya kedatangan itu atau settlement allowance itu nanti 2 kali lipat dari uang bulanan kita. Kalau
uang bulanan kita 4 juta, berarti nanti kita dapatnya itu kurang lebih 8 juta teman-teman. 1 bulan pertama untuk biaya kedatangan, kemudian biaya keadaan darurat apabila memang dibutuhkan. Yang terakhir ada juga biaya pengayaan bahasa nih teman-teman. Biaya pengayaan bahasa ini untuk program afirmasi ya, apabila teman-teman kan mendaftar biasanya skor TOEFL-nya itu masih sangat rendah dan itu belum cukup untuk kita mendaftar ke perguruan tinggi. Contohnya kemarin ada beberapa teman-teman saya yang mendaftar melalui jalur afirmasi, kemudian TOEFL-nya itu kurang lebih masih di bawah 450 atau bisa dikatakan masih kurang mencukupi untuk mendaftar di universitas tujuan. Oleh karena itu LPDP membiayai teman-teman untuk melakukan scoring, kemudian meningkatkan skill atau kompetensi di bidang bahasa Inggris dalam rangka untuk bisa masuk dalam perguruan tinggi tujuan teman-teman. Selain itu sebenarnya ada satu lagi nih teman-teman, kalau kita sudah mengambil doktoral, kita juga dapat uang tunjangan keluarga nih teman-teman. Biasanya kurang lebih berapa persen dari uang bulanan kita seperti itu. Jadi teman-teman jangan berhenti cuma S2 ya, lanjutkan S3, jangan cuma dalam negeri. Doakan saya nanti bisa juga seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nyai, bisa ke Amerika Serikat, rencana mau ke Harvard Law School. Amin ya, doakan teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, next. Slide selanjutnya. Itu ya komponen-komponen biaya yang diberikan oleh LPDP teman-teman. Biar tertarik, karena memang kalau saya dulu apa yang menjadi motivasi kenapa sih kok aku harus dapat LPDP itu? Yang pertama pasti aku dibiayai full funded nih. Nggak cuman aku dibiayai dari segi kuliahnya, tapi juga nanti aku dikasih sangu, dikasih uang transport dan sebagainya. Itu kan buat motivasi teman-teman. Malah saya itu kemarin waktu lihat di video itu nonton di salah satu channel YouTube, bulan pertama cairan itu sekitar 28 juta. Wow, itu kan sangat menarik teman-teman. Wah, pikiran saya langsung, wah ini bisa buat beli apa gitu. Padahal tapi jangan ditiru teman-teman. Itu hanya untuk motivasi teman-teman ya, biar teman-teman juga punya giroh ya. Bisa ada semangatnya dan sebagainya untuk pelajaran teman-teman. Kemudian nanti selanjutnya teman-teman bisa lebih semangat. Kemudian di tahun 2022 teman-teman, sebelumnya saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan skema LPDP Kementerian Keuangan teman-teman. Tadi awal saya sudah sampaikan bahwa LPDP telah melakukan kerjasama inovasi program terkait dengan program beasiswa ini. Nggak cuma terbatas dari 3 ini, ada afirmasi, ada targeted group, ada reguler. Tapi juga ada GTK dan sebagainya, itu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya atau Kemendikbud teman-teman. Itu bisa teman-teman cari di webnya Kemendikbud. Kalau saya memang mendaftarnya langsung dari Kementerian Keuangan teman-teman yang dikelola oleh LPDP sendiri. Gitu ya. Terkait dengan program beasiswa di tahun 2022, ada beberapa yang teman-teman saya jelaskan terkait dengan beasiswa ini. Pertama, beasiswa afirmasi. Jadi beasiswa afirmasi ini bisa dikatakan beasiswa yang memang ditujukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki kebutuhan khusus teman-teman, atau memang masih memiliki latar belakang yang berbeda dari biasanya teman-teman. Seperti contohnya ada beasiswa putra-putri Papua yang memang teman-teman dari Papua itu nanti bisa dikatakan teman-teman bisa mendaftar di jalur ini ya, tapi dengan syarat mungkin bisa dicek di webnya nanti apakah persyaratan-persyaratan itu nanti kita masuk nggak dalam kriteria beasiswa putra-putri Papua itu ya teman-teman. Kemudian daerah afirmasi, memang di Indonesia daerah afirmasi ini dimaknai sebagai daerah yang masih tertinggal teman-teman. Ya, beasiswa yang daerahnya masih tertinggal. Di Jawa mungkin masih ada, kurang paham saya kalau di Jawa masih ada atau enggak. Tapi kalau di luar Jawa seperti Sumatera, di Lampung sini masih ada. Kemudian di daerah afirmasi, daerah Kalimantan itu masih ada, bisa dicek. Ada beberapa wilayah kalau memang teman-teman berdomisili dan berasal dari kota-kota atau daerah afirmasi itu, teman-teman bisa mendaftar beasiswa melalui jalur ini, bisa dicek. Kemudian teman-teman cari bukletnya atau modul beasiswanya. Itu kesempatan emas teman-teman, karena peluang lolosnya itu lebih besar. Saya sampaikan sebagai bocoran sedikit aja teman-teman, bahwa peluang lolosnya itu lebih besar. Karena apa? Karena memang daerah afirmasi ini masih menjadi tujuan pemerintah dalam rangka untuk menjaring teman-teman yang tertinggal di pelosok-pelosok daerah seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada beasiswa prasejahtera ini yang kemarin alumni bidik misi yang sekitar tahun 2022 di yang awal ini ternyata udah dihapus ya. Tapi jangan mengeluh teman-teman, bahwa untuk alumni bidik misi itu sekarang sudah include di beasiswa prasejahtera. Siapkan aja persyaratannya terkait dengan itu, bisa dilihat di bukletnya nanti, seperti ada PKH, penerima PKH, kemudian bansos itu sudah include di sana semua. Apabila teman-teman keluarganya menerima bansos dan teman-teman nanti ketika mengecek di lamannya bansos itu, teman-teman namanya ada, bisa mendaftar melalui
program daerah beasiswa prasejahtera ini teman-teman ya. Kemudian untuk afirmasi yang terakhir yaitu penyandang disabilitas. Nah ini khusus ya, kebutuhan khusus seperti teman-teman yang nantinya dinyatakan oleh rumah sakit memang memiliki keterbatasan atau kekurangan atau di bidang intinya disabilitas itu diakui oleh rumah sakit, kemudian dinyatakan memang teman-teman ini menyandang disabilitas, maka teman-teman bisa mendaftar melalui jalur ini. Dan saya katakan sekali lagi bahwa beasiswa afirmasi ini salah satu program yang menjadi istilahnya anak dari LPDP. Jadi ada jalur pintas teman-teman. Karena memang beasiswa LPDP ini lagi menyiapkan profesional pemimpin masa depan dan mendorong inovasi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Jadi pemerataannya itu lebih ditujukan kepada teman-teman yang mendaftar melalui jalur afirmasi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, beasiswa targeted group. Di sini ada beasiswa kewirausahaan apabila latar belakang teman-teman. Apabila latar belakang teman-teman itu adalah seorang entrepreneur dan sebagainya, itu bisa mendaftar melalui jalur kewirausahaan. Tapi saya ingatkan kembali bahwa cek dulu bukletnya. Apakah teman-teman memang sudah masuk dalam kriteria beasiswa kewirausahaan atau belum? Itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua beasiswa PNS, TNI, Polri. Itu juga nanti ada modulnya, ada bukletnya. Karena ini banyak sekali teman-teman dan saya mengejar waktu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail terkait dengan persyaratan, kemudian kriteria. Balik lagi Mas, dengan keburu Mas. Terkait dengan kriteria-kriteria yang memang perlu didalami dan juga perlu dipahami agar tidak salah program. Karena kalau salah program sudah pasti nanti di administrasi teman-teman sudah ditolak dan itu nggak bakal dipastikan teman-teman nggak akan lolos di LPDP seperti itu teman-teman. Kemudian ada beasiswa dokter spesialis nih yang S2, S1-nya dokter jurusan kedokteran. Nanti di S2-nya teman-teman bisa mengambil dokter spesialis. Namun untuk di tahun 2022 kemarin yang tahap 1 itu ternyata belum dibuka teman-teman. Saya kurang paham nanti apakah katanya kemarin waktu saya PK disampaikan oleh Direktur Utama dan juga Kepala Direksi LPDP menyampaikan bahwa nanti untuk beasiswa dokter spesialis akan dibuka di tahap kedua ini teman-teman. Siapkan untuk yang jalur yang memang teman-teman punya background akademis sebagai dokter ya. Kemudian yang terakhir ini juga belum ada teman-teman, ada pendidikan kader ulama atau perempuan yang dibuka juga di tahap kedua. Ini kemarin di waktu saya mendaftar ini belum ada. Ini kesempatan emas untuk teman-teman kemudian mengecek kembali yang memang basicnya dari pondok pesantren nih. Seperti teman-teman santri-santri dari pondok pesantren Darul Hikam, baik itu putra maupun putri, silahkan mendaftar bisa dengan jalur ini. Tapi jangan lupa dicek dulu bukletnya, dicek semua persyaratannya, apakah memang teman-teman itu kriterianya itu masuk sebagai pendaftar pendidikan kader ulama dan perempuan seperti itu teman-teman. Yang terakhir beasiswa reguler. Ini yang paling diminati oleh teman-teman karena memang beasiswa reguler ini sifatnya umum, tidak melihat latar belakang apapun. Semua warga negara baik itu mau artis seperti kemarin ada Maudy Ayunda teman-teman itu juga mendaftar di beasiswa umum ini. Kemudian ada banyak sekali kan artis-artis yang sudah mendaftar. Kemarin juga kami juga mendaftar bareng sama para orang-orang hebat seperti itu yang di situ punya background beda-beda dan ini bisa mendaftar teman-teman. Saya pastikan meskipun teman-teman mau anaknya bupati, mau anaknya Pak Lurah dan sebagainya bisa mendaftar di jalur beasiswa umum dan ini tanpa melihat latar belakang apapun. Kemudian yang kedua beasiswa PTUD atau perguruan tinggi utama dunia. Perguruan tinggi utama dunia ini hanya diambil 10 besar kalau nggak salah kemarin saya baca itu 10 besar perguruan tinggi top dunia. Dan kalau teman-teman mendaftar beasiswa PTUD pastikan teman-teman sudah keterima di kampus tujuan itu atau sudah mendapatkan letter of acceptance yang unconditional ya teman-teman, yang pastinya tanpa syarat. Artinya teman-teman sudah diterima di kampus tujuan tanpa ada persyaratan apapun yang itu nantinya akan menjadi syarat teman-teman mendaftar melalui jalur PTUD. Dan bisa dipastikan teman-teman itu sudah tanpa tes potensi akademik atau bakat skolastik. Teman-teman setelah lulus dinyatakan lulus sebagai di tahap administrasi, teman-teman langsung nanti naik ke wawancara. Dan itu lebih singkat kan teman-teman? Oke.
Yang terakhir beasiswa co-funding. Co-funding ini beasiswanya itu bukan sifatnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman seumpamanya sudah keterima di kampus tujuan nih, kemudian teman-teman mau meneliti tentang sesuatu yang memang membutuhkan dana, itu nanti teman-teman bisa mendaftarkan co-funding ya. Ini artinya co-funding itu bukan beasiswa full, tapi juga pendanaan tertentu ya teman-teman terkait dengan beasiswa co-funding ini. Oke, next. Nah, ini teman-teman. Jadi kemarin seleksi di beberapa dari awal LPDP sampai sekarang itu memang ada beberapa perubahan. Dan pandangan saya setelah saya riset di beberapa award di LPDP, senior-senior itu menyampaikan bahwa LPDP itu memiliki perubahan dari segi prosesnya itu tidak terlalu beda. Mungkin dari segi persyaratan ya. Kalau persyaratan mungkin ada perbedaan sedikit, tapi kalau untuk prosesnya ini ada 3 teman-teman. Yang pertama nanti di seleksi administrasi. Kalau di tahun 2022 kemarin dibuka ada 2 tahap ya teman-teman. Ini di tahun 2022 seleksi LPDP dibuka 2 tahap. Tahap pertama kemarin di bulan Februari sampai bulan Maret untuk pendaftarannya. Kemudian di tahap keduanya nanti di 4 Juli sampai, catat tanggalnya teman-teman, 4 Juli sampai 5 Agustus. Ini LPDP akan dibuka kembali. Silahkan siapkan persyaratannya, silahkan siapkan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang menjadi persyaratan wajib, jangan sampai terlewat teman-teman. Kemudian seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini dilaksanakan untuk tahap 1 sudah kelewat teman-teman ya, yang tahap 2 pada tanggal 29 Agustus sampai 10 September. Apa sih bakat skolastik itu? Bakat skolastik itu sejenis dengan tes potensi akademik teman-teman untuk melihat kemampuan teman-teman dalam potensi akademik teman-teman ya, untuk kesiapan, baik itu kesiapan dalam akademis teman-teman di S2-nya atau S3-nya teman-teman. Kemudian yang terakhir seleksi substansi. Seleksi substansi ini dilaksanakan berupa seleksi wawancara teman-teman. Jadi wawancara ini akan dilakukan oleh 3 orang. Kalau di tahun 2019 itu dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama yaitu akademisi yang sejurusan dengan kita. Kalau kita backgroundnya hukum, maka yang menjadi interviewer dalam seleksi substansi adalah orang-orang atau guru besar di bidang ilmu hukum, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu psikolog. Dari psikolog itu nanti akan melihat kepribadian kita dan sebagainya. Yang terakhir adalah Badan Intelijen Negara. Dan kalau di tahun saya kemarin itu cuma 2 teman-teman. Kalau yang di tahun saya kemarin itu hanya 2, yaitu dari psikolog dan akademisi. Cuman karena seluruh rangkaian itu direkam teman-teman, Badan Intelijen Negara itu langsung nanti akan mereview hasil wawancara kita. Dan juga Badan Intelijen Negara akan selalu memantau aktivitas sosial media kita. Oleh karena itu pastikan teman-teman jangan sampai macam-macam deh. Kalau kita kan mau dibayar negara nih ya, mau dibayar negara masa mau macam-macam, semua negara kan seperti itu. Makanya berbijaklah kalian kalau main sosmed, karena di sekeliling kita itu banyak sekali nih badan intelijen dari negara ya, yang pastinya itu nanti akan menghambat teman-teman ketika mau mendaftar, dan juga teman-teman pasti akan kesulitan ketika ingin mengapply pekerjaan dan sebagainya teman-teman. Kemudian next di slide selanjutnya. Nah ini saya hanya mengambil beberapa persyaratan ya teman-teman di sesi ini, karena memang nggak mungkin saya menjelaskan dari sekian program LPDP saya jelaskan semua. Ini yang pertama, persyaratan umum untuk yang teman-teman ingin mendaftar beasiswa afirmasi prasejahtera atau alumni KIP kuliah atau alumni misi, bisa dicek ya teman-teman ya. Yang pertama, pastikan teman-teman adalah warga negara Indonesia dengan dibuktikan dengan KTP ya teman-teman. Kemudian pendaftar merupakan anggota keluarga penerima PKH atau BPNT dan BST teman-teman. Nanti itu dibuktikan dengan kartu keluarga. Kemudian dibuktikan dengan kartu PKH-nya. Kemudian nanti juga screenshot dari laman dari bansosnya, seperti itu. Kemudian nama pendaftar pastikan juga tercantum pada kartu dokumen. Kemudian teman-teman tidak sedang ongoing. Apa sih ongoing itu? Ongoing itu ketika teman-teman sudah diterima di kampus dan sedang menjalani aktivitas akademik. Contohnya nih, contohnya kalau saya kuliah udah 1 semester atau 2 semester, kemudian saya mendaftar LPDP nih, maka itu tidak diperkenankan atau tidak masuk pada kriteria ini karena sudah ongoing atau sedang menjalani aktivitas akademik.
Kemudian memilih perguruan tinggi dan prodi sesuai ketentuan LPDP. Ini ada teman-teman cek, ada perguruan tinggi yang memang sudah kerjasama dengan LPDP dan juga program studinya itu juga tertentu ya teman-teman. Artinya gini, tidak semua perguruan tinggi di daerah di Indonesia ini itu masuk kriteria LPDP. Karena yang dimasukkan LPDP itu hanya beberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki akreditasi unggul kalau di yang sekarang, atau yang sudah terakreditasi A ya teman-teman. Kalau di Jember sendiri, UNED itu yang masuk itu prodinya cuma 2, ada manajemen ekonomi dan juga studi pendidikan ekonomi kalau tidak salah, bisa dicek teman-teman. Kemudian kelasnya ini hanya kelas reguler ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau memang mendaftar LPDP dan ingin studi lanjut, pastikan teman-teman tidak memilih kelas karyawan, kelas kan banyak tuh, ada kelas karyawan, ada kelas jarak jauh dan sebagainya. Dan itu kalau kita mendaftar LPDP di biaya LPDP, kita harus mendaftar kelas reguler. Artinya ya kayak S1 lah, mulai dari kita hari Senin sampai hari Jumat kita kuliah, seperti itu teman. Kemudian menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah teman-teman. Jadi teman-teman pastikan selama S1 setidaknya ada 1 atau 2 yang memang teman-teman aktif di penulisan ya teman-teman. Dan itu mau nggak mau harus ada. Itu sangat mendukung kita lulus LPDP, itu seperti itu teman-teman. Kemudian tidak sedang akan dan menerima beasiswa lain ya, tidak sedang akan mendaftar dan menerima beasiswa lain. Jadi teman-teman tidak boleh mendaftar 2 beasiswa. Seumpamanya saya sudah mendaftar beasiswa unggulan dari Kemendikbud, kemudian saya mendaftar juga LPDP, itu tidak diperkenankan teman-teman, karena memang beasiswa itu harus 1 saja dimaksimalkan itu dari negara, karena pembiayaannya itu sama-sama dari LPDP. Yang ngelola dana pendidikan, dana abadi dari APBN negara Indonesia adalah LPDP. Dan itu dikelola melalui LPDP dan dikembalikan kepada teman-teman awardi atau orang-orang terbaik untuk bangsa kita. Seperti itu teman-teman. Kemudian batas usia per 31 Desember ini adalah 42 tahun teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mendaftar beasiswa afirmasi prasejahtera, teman-teman harus umurnya itu tidak boleh lebih dari 42 tahun. Ini banyak sekali terjadi. Teman-teman memaksakan diri artinya umurnya sudah kelewat atau ada persyaratan lain yang memang itu sudah bukan kriteria LPDP lagi, tapi tetap memaksakan untuk mendaftar. Nah ini mau nggak mau pasti, dan itu bisa dipastikan teman-teman akan ditolak di tahap administrasi teman-teman. Dan ini sangat rugi bagi teman-teman. Mending teman-teman mengejar beasiswa lain yang memang tidak mensyaratkan umur dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Kemudian pastikan teman-teman bukan CPNS atau PNS dan juga bukan dari TNI Polri. Kemudian ini TOEFL, ini perlu diperhatikan bahwa beasiswa afirmasi untuk prasejahtera, pokoknya yang di program afirmasi teman-teman itu tidak tinggi teman-teman. Cuman TOEFL ITP 400, kemudian IBT 33, terus PTI akademik 30, IELTS-nya 4,5, kemudian Duolingo English Test ada 65, terus TEOP 36 atau ekuivalen 400. Kemudian untuk yang luar negeri, untuk yang mendaftar beasiswa afirmasi prasejahtera untuk jurusan kampus luar negeri, itu ITP-nya harus 500 TOEFL ITP-nya. Kemudian IBT-nya 61, kemudian Duolingo-nya 65, kemudian TEOP-nya 66 atau ekuivalen 500 teman-teman. Itu bisa dicatat dan diperhatikan. Kalau dalam negeri 400, kalau yang luar negeri itu 500. Itu kan sangat kecil sekali bagi teman-teman yang memang sudah ada di level intermediate atau bahkan sudah expert teman-teman yang di bidang bahasa Inggris. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai terjadi teman-teman yang memang belum mampu itu minta joki. Ini kebanyakan kejadian minta joki ke orang-orang. Artinya kita mengumpulkan ke LPDP sertifikat yang bukan asli. Dan ini sangat berdampak. Ini ada sanksi teman-teman. Nanti teman-teman bakal di blacklist dari LPDP dan dipastikan teman-teman tidak akan bisa mendaftar LPDP selama-lamanya. Dan nama teman-teman akan dipublish di beberapa sosial media LPDP dan juga web di LPDP teman-teman. Oke, dan pastikan juga lembaga penyelenggara ujian tes TOEFL itu harus dari ETS atau standar internasional dari Amerika Serikat teman-teman. Jadi perlu diperhatikan, kadang teman-teman tes
TOEFL tidak memperhatikan ini, karena kalau tidak ETS, LPDP menolak sertifikatnya. Kalau di Jember itu yang sudah ETS cuma satu teman-teman, yaitu Texas. Kemarin saya tes di Texas itu harganya sekitar 575.000. Itu untuk sekali tes, dan sertifikat hanya diperuntukkan teman-teman yang skornya di atas 460. Kalau skor di atas 450 teman-teman tidak mendapatkan sertifikat, tapi hanya mendapatkan rapotnya atau nilainya saja. Nanti tapi itu bisa mendaftar kok teman-teman. Kalau yang skornya 400 atau 410 itu masih bisa mendaftar afirmasi tanpa sertifikat, tapi nanti ada skor reportnya, ada hasil skornya, itu bisa digunakan untuk mendaftar LPDP. Oke, next. Oke, ini persyaratan yang diunggah teman-teman tadi, persyaratan yang harus diperhatikan. Sekarang yang diunggah yang pertama biodata diri. Jadi biodata diri ini di online form teman-teman. Nanti teman-teman mengisi biodata ini ketika teman-teman mendaftar LPDP dengan cara membuat akun. Masuk aja ke web LPDP, LPDP login, nanti masuk di pendaftaran, nanti teman-teman mengisi biodata diri. Kemudian yang harus diunggah kedua yaitu KTP dan KK teman. Pastikan teman-teman itu sudah menyekan. Yang scan-nya itu jangan sampai tidak terbaca. Pastikan itu sudah terbaca dan itu ada minimal ukurannya. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga sudah membaca ya persyaratan-persyaratan yang ada di bukletnya. Kemudian screenshot bukti anggota keluarga penerima PKH, BPNT, juga BST. Kemudian pastikan teman-teman telah lulus S1 atau D4 yang dibuktikan dengan ijazah atau SKL. Ini banyak pertanyaan nih. Mas, saya udah lulus tapi belum dapat ijazah, bisa nggak daftar LPDP? Bisa. Dengan pakai SKL teman-teman. Jadi siapkan kalau memang belum dapat ijazahnya bisa pakai SKL-nya ya. Kemudian yang kelima SP bermaterai. SP bermaterai ini isinya apa? Yaitu yang membuktikan bahwa teman-teman adalah anggota keluarga pertama yang mendapat gelar S1 dan akan mengejar S2. Kalau yang persyaratan untuk teman-teman mendaftar di afirmasi prasejahtera, teman-teman harus membuat salah satu surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa teman-teman adalah anggota pertama yang pertama mendapat gelar S1, anggota keluarga pertama yang mendapat gelar S1 dan akan mengejar jenjang S2 ya. Kemudian yang keenam, transkrip nilai, minimal IPK cuma 3,0. Kalau di tahun saya kemarin 3,5 teman-teman. Kalau sekarang harus 3,0 sudah bisa mendaftar. Artinya LPDP memberikan kelonggaran kepada teman-teman untuk bisa mendaftar. Kemudian yang ketujuh, sertifikat bahasa asing yang diterbitkan oleh ETS. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua lembaga sudah kerjasama dengan ETS atau mendapat izin dari ETS teman-teman. Jadi sertifikat yang di luar yang diterbitkan dari ETS itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar LPDP. Dan ini perlu dicek kembali teman-teman. Kalau teman-teman hendak mendaftar LPDP dengan sertifikat TOEFL, pastikan sertifikatnya itu harus berstandar ETS ya. Kemudian letter of acceptance LOA atau surat keterangan saudara-saudara ini diterima di kampus tujuan, atau istilahnya itu LOA-nya itu yang unconditional. Nah, kabar baiknya teman-teman, di tahun 2022 kalau teman-teman mendaftar pakai LOA letter of acceptance, atau teman-teman menggunakan surat keterima di kampus yang sudah sesuai dengan kriteria LPDP, maka teman-teman tidak usah melakukan atau mengikuti ujian di tahap kedua. Apa itu? Tahap tes bakat skolastik. Jadi kalau teman-teman udah lolos di administrasi, langsung nanti kita langsung bisa ikut wawancara. Nah, ini menariknya teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang sekarang masih ada waktu untuk mencari LOE, teman-teman maksimalkan untuk mencari LOE. Dan pastikan LOE yang diterbitkan oleh perguruan tinggi itu standar dari LPDP, agar teman-teman ketika dinyatakan lolos administrasi nggak usah ikut tes potensi akademik atau tes bakat skolastik, tetapi langsung naik atau mengikuti tes yang ketiga, yaitu interview atau tes tahap terakhir, tes substansi teman-teman. Ini sifatnya nggak wajib teman-teman. LOA ini nggak wajib untuk semuanya. Kalau teman-teman mendaftar pakai LOA, maka teman-teman akan bisa lewat satu tangga, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman hanya diperkenankan mendaftar satu kampus tujuan, yaitu kampus yang sudah keterima itu. Contohnya kalau saya mendaftar di UGM pakai LOA UGM, maka saya hanya berhak mendaftar di satu UGM itu yang kita masukkan ke LPDP. Tapi kalau kita mendaftarnya tidak menggunakan LOE, maka kita diberikan hak untuk memilih 3 universitas teman-teman. Bisa 3 universitas itu yang pasti masuk dalam list LPDP teman-teman, karena saya sampaikan sekali lagi bahwa
perguruan tinggi di Indonesia tidak semuanya masuk list LPDP, ya seperti itu teman-teman. Kemudian yang ke-9, surat rekomendasi dari tokoh atau akademis. Ini minimal 2 teman-teman. Kalau di tahun saya kemarin ini minimal 2, cuman di tahun 2022 ini tidak diberikan berapa batasan minimal, tapi sebaiknya teman-teman menyiapkan 2 dari tokoh atau akademisi, atau teman-teman kalau sudah kerja bisa mendaftar menggunakan rekomendasi dari atasannya ya teman-teman. Kemudian yang ke-10, mengisi profil diri pada form pendaftaran. Ini kurang lebih sama dengan biodata diri, nanti teman-teman tinggal masuk aja, ini bentuknya on form, mengisi apa yang perlu diisi dari LPDP seperti itu. Kemudian menulis esai 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Ini yang paling penting teman-teman. Esai ini sebenarnya kalau kita kaji, kita sharingkan, ini kurang lebih bisa sampai 1 pertemuan. Karena ada sekian award di LPDP yang kurang memahami, bukan kurang memahami ya, yang gagal, yang calon-calon penerima LPDP itu yang sudah mendaftar tapi gagal karena esainya. Kenapa? Karena esai ini nanti akan dijadikan bahan ketika wawancara teman-teman. Jadi interviewer akan melihat kompetensi teman-teman dan interviewer akan mengenali diri teman-teman, tujuan kesiapan akademis teman-teman dari esai ini. Sehingga esai ini harus dimaksimalkan meskipun teman-teman seumpama nih buatnya agak ngawur lah, pokoknya jadi esainya, pasti saya pastikan kalau persyaratan lengkap teman-teman pasti lolos di bidang di administrasinya. Tapi yang menjadi PR adalah nanti ketika di tahap ketiga wawancara, esai kita itu akan dibedah oleh tim LPDP atau interviewer LPDP teman-teman. Nah kalau di tahun 2022 kemarin yang di tahap 1 yang harus dimasukkan di esai yang pertama adalah komitmen kembali ke Indonesia. Jadi bagaimana cara teman-teman menyampaikan kesiapan akademis teman-teman dan juga kesiapan kontribusi. Nah ini LPDP saya sampaikan ini berkali-kali di beberapa forum bahwa LPDP selama ini tidak mencari teman-teman yang berprestasi, tapi yang mau berkontribusi. Oke? Saya ulangi, LPDP tidak mencari kandidat yang berprestasi, tapi mencari kandidat yang mau berkontribusi. Tapi yang berprestasi itu akan menjadi nilai plus atau nilai tambahan teman-teman dan bisa dijadikan pertimbangan untuk diloloskan teman-teman. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin nih Mas untuk pengalaman organisasiku masih kurang atau pengalaman nilaiku juga nggak terlalu baik Mas, kemudian pengalaman di nilai-nilai akademis, kemudian risetku juga kurang Mas, nggak masalah, daftar aja, kita berusaha dulu, kita mencoba dulu. Tapi yang perlu ditekankan di esai ini teman-teman, esai teman-teman pastikan harus punya nilai kontribusi. Kalau teman-teman ngambil jurusan apa, kontribusinya itu harus jelas apa, berupa apa, mau jadi apa, dan teman-teman udah pernah nggak lakuin apa. Nah itu dihubung-hubungkan sehingga nanti punya nilai tawar bahwa teman-teman pasti akan menjadi kandidat atau pemimpin di masa depan untuk Indonesia. Seperti itu teman-teman. Kemudian rencana pasca studi ini kurang lebih sama. Kemudian rencana studi. Nah, rencana studi ini adalah untuk melihat kesiapan studi teman-teman. Biasanya rencana studi itu berisikan dari perguruan tinggi tujuan kita. Kita harus riset dulu. Sebenarnya kita kenapa sih milih UGM, kenapa sih kita milih UI, kenapa sih kita milih Harvard, kenapa sih kita milih Stanford itu. Itu kita harus tahu. Ada apa sih di sana gitu loh. Seumpamanya ini, nanti di interview itu ditanyain oleh interviewer, kenapa kamu memilih Harvard sebagai kampus tujuan? Nah, itu adalah bentuk ingin tahu seorang interviewer kepada kandidat, apakah memang teman-teman sudah siap dari segi akademis, kan seperti itu. Nah, sehingga pastikan jawaban teman-teman itu berkaitan dengan akademis. Contohnya seperti ini. Karena di sana mendukung riset saya, Pak. Karena di sana ada ahli hukum yang memang sangat mendukung riset saya di masa depan seperti itu. Nah, itu adalah contoh jawaban-jawaban yang memang dibutuhkan untuk kemudian kita sampaikan di esai ya, teman-teman. Oke. Next di yang terakhir ini sama dengan poin selanjutnya. Kemudian yang reguler. Reguler ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu program yang memang sangat-sangat diminati oleh warga negara Indonesia karena memang ini tidak melihat latar belakang kita, tapi ini bisa didaftar oleh seluruh orang-orang yang hendak melanjutkan
program beasiswa baik itu di tingkat magister atau doktoral seperti itu teman-teman. Yang pertama yang harus diunggah yaitu seperti biasa hanya biodata diri, KTP, kemudian ijazah atau SKL-nya, kemudian transkrip nilainya, kemudian sertifikat bahasa asing hampir sama, kemudian LOE kalau ada, kalau nggak ada nggak masalah. Tapi kalau ada teman-teman bisa naik satu tingkat dan juga teman-teman hanya diperkenankan mendaftar satu kampus. Kalau nggak ada LOE, teman-teman diperkenankan untuk memilih 3 universitas tujuan yang sudah terdaftar LPDP. Bisa dicek di bukletnya teman-teman. Kemudian surat rekomendasi dari akademisi bisa, kemudian dari atasan atau juga dari praktisi dan sebagainya. Kemudian surat usulan, ini kalau reguler yang basicnya atau latar belakang kita adalah sebagai PNS, sebagai TNI Polri itu harus ada surat usulan dari atasan ya teman-teman, atau surat izin enaknya ngomong, surat izin dari yang minimal pejabat eselon berapa itu saya lupa teman-teman, tapi bisa dicek kalau yang reguler apabila teman-teman mendaftar yang backgroundnya itu adalah PNS ya, tapi saya tidak akan menjabarkan terlalu lebar karena mungkin teman-teman yang ikut Zoom ini mungkin rata-rata mahasiswa ya. Oke, kemudian mengisi profil pada form pendaftaran juga sama seperti yang awal tadi. Kemudian menulis esai juga sama, esainya untuk konten esai itu sama, yaitu terkait dengan rencana studi, kemudian rencana pasca studi, kemudian komitmen kembali ke Indonesia dan sebagainya. Kemudian surat pernyataan itu juga sama. Tapi kalau yang terakhir, kalau teman-teman mendaftar di program doktoral itu harus mengajukan proposal penelitiannya, dan itu sudah ada penulisannya sudah diatur oleh PDP, teman bisa dicek di bukletnya untuk yang memang pendaftar itu adalah program doktoral seperti itu. Oke, next selanjutnya. Ini masih ada waktu ya, Bu Moderator? Masih Kak, masih. Ya, soalnya agak banyak sebenarnya kalau saya sendiri kewalahan ya. Nggak masalah. Oke, terkait dengan strategi teman-teman. Ini kita masuk ke strategi. Yang pertama, pastikan, siapkan, dan pantaskan dirimu. Oke, apa maksudnya Mas ini Mas? Maksudnya adalah ada sekian teman-teman yang sebelum mendaftar itu sudah pede banget. Wah, saya udah punya prestasi, saya udah ini. Padahal kalau di LPDP teman-teman, pengalaman saya dan teman-teman awardi yang lain, yang terlalu overconfident atau terlalu percaya diri itu juga tidak baik ketika interview. Jadi pastikan kalau teman-teman sudah punya prestasi akademik, non-akademik, dan juga punya pengalaman banyak sekali, pastikan teman-teman menyampaikan dengan baik dan jangan sampai itu lepas kendali teman-teman. Dan itu pasti akan dicek oleh psikolog dan seperti itu. Itu yang pertama. Tapi kalau teman-teman masih belum ada prestasi akademiknya masih kurang atau non-akademiknya kurang, pengalaman di bidang organisasi, pengalaman magang, kemudian pengalaman kerja masih kurang, teman-teman jangan khawatir. Saya sudah sampaikan kalau memang teman-teman punya satu saja kegiatan yang sifatnya kontribusi. Contohnya gini, saya pernah nih ikut seminar saya sebagai pemateri, atau saya di KKN dulu pernah Pak jadi ketua, kemudian programnya ini. Gitu. Itu juga salah satu contoh kecil yang bisa dimasukkan di esai teman-teman untuk mendaftar LPDP. Ini banyak sekali yang terjadi karena takut ya. Karena tadi ada yang ngomong takut Kak, susah dan sebagainya. Enggak susah. LPDP enggak susah. Kalau lengkap pasti keterima. Dan juga teman-teman harus bisa menawarkan diri gitu. Jadi seolah-olah wah aku ini adalah kandidat atau warga negara yang memiliki visi misi sesuai dengan LPDP. Apa visi misi LPDP? Yaitu mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pastikan untuk potensi teman-teman bisa keterima LPDP itu di esai. Sebenarnya di situ kuncinya. Kalau di esai itu teman-teman bagus, pasti saya bisa memastikan teman-teman nanti di wawancara lancar. Tapi kemarin saya sedikit cerita, saya ada teman juga lulusan terbaik salah satu universitas. Dia juga itu ya akhirnya waktu wawancara dia tertolak karena memang beliau kurang komunikasi dengan awardi atau tidak ikut mentoring dan sebagainya. Akhirnya beliau membuat esainya itu asal-asalan sehingga ketika ditanyai apa sih rencana riset kamu, apa sih rencana tesis kamu, apa rencana disertasi kamu, itu beliau tidak bisa menyampaikan. Dan padahal LPDP hanya mau membiayai kandidat-kandidat yang sudah siap dari segi akademisnya,
dan juga sudah siap rencana pasca studinya seperti itu. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali teman-teman harus siap terkait dengan rencana sebelum studi, rencana studi dan juga rencana pasca studinya. Kemudian teman-teman harus ikut seminar, webinar terkait dengan beasiswa. Ini ada banyak sekali teman-teman, nggak cuma diadakan oleh regional, bahkan LPDP sendiri juga sering mengadakan sosialisasi dari LPDP. Kemudian dari teman-teman Awardi sendiri yang sudah membuat semacam komunitas-komunitas sudah sering mengadakan seminar, dan beberapa kampus juga mengadakan seminar-seminar LPDP. Karena apa? Karena persaingan LPDP sangat ketat. Sehingga banyak sekali yang menceritakan pengalaman-pengalamannya untuk mendaftar LPDP, teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu strategi yang terakhir, gabung mentoring beasiswa. Saya izin menyampaikan bahwa saya adalah alumni dari mentoring beasiswa Universitas Kelurahan LPDP Unair. Kemudian saya juga alumni mentoring beasiswa di Universitas Brawijaya Malang. Saya juga alumni dari mentoring beasiswa Bapak Budi Waloyo. Beliau adalah dosen di PKN STAN yang sekarang sekolah di Inggris di Manchester University. Itu seperti itu. Yuk, next teman-teman. Jadi teman-teman pastikan strategi ini, 3 ini sudah ada dalam diri teman-teman. Kalau memang teman-teman telah menyatakan diri sebagai scholarship hunter atau pemburu beasiswa. Oke. Kemudian seleksi administrasi teman-teman. Seleksi administrasi ini pastikan persyaratan sesuai ketentuan LPDP. Ini yang sering terjadi. Kita memaksakan. Contohnya TOEFL-nya kita kurang. TOEFL yang disyaratkan LPDP berapa? 450 atau 500 atau 550. Nah, sedangkan TOEFL kita itu masih di bawah rata-rata. Itu kita memaksakan meskipun kurang 1 poin pun, LPDP tidak akan meloloskan teman-teman yang persyaratannya tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Itu yang pertama, pastikan persyaratan sesuai ketentuan LPDP. Yang kedua, unggah seluruh dokumen dengan tepat dan benar. Nah, ini kemarin ada kejadian teman-teman. Seharusnya teman-teman mengupload transkrip, malah form transkripnya diupload di ijazah, kebalik. Dan ini juga mengakibatkan teman-teman gagal di tahap administrasi. Dan oleh karena itu, saya harapkan teman-teman harus lebih teliti ketika mengupload atau mengunggah dokumen. Kemudian sebelum teman-teman mensubmit, pastikan cek kelengkapan berkas. Apakah berkas-berkas yang disyaratkan oleh LPDP sudah upload semua, sudah diunggah semua di form pendaftaran. Kalau memang sudah dipastikan sudah selesai, sudah berkasnya sudah lengkap, kemudian submit berkas. Setelah itu teman-teman banyak-banyak berdoa. Karena ketika sudah submit berkas, seluruh dokumen yang kita unggah itu sudah dikunci LPDP, sudah masuk oleh tim analisis LPDP atau tim dari yang menyeleksi LPDP. Seperti itu teman-teman. Next. Oke teman-teman, masuk ke tes bakat skolastik. Ini yang menjadi teman-teman takut kadang. Karena apa? Karena mas saya ini basicnya itu soshum atau sosial humaniora atau hukum. Nanti di TBS atau tes bakat skolastik itu kan ada matematika, ada di situ aljabar sebagainya. Wah susah. Ya susah. Saya juga begitu teman-teman. Saya itu kurang lebih ikut beberapa mentoring di TBS ini. Saya sampai mengajak teman-teman saya untuk diskusi bareng terkait untuk mengkaji matematika, kemudian mengkaji figural dan sebagainya. Oleh karena itu pelajari dan persiapkan strategi. Ya, pelajari dan persiapkan strategi. Teman-teman kalau nggak belajar untuk tes bakat skolastik ini pasti akan kewalahan karena kadang kita nggak tahu, oh ini suruh ngapain sih, ini di nomor ini kita harus ngapain sih, itu bingung. Karena soal TPA itu atau TBS ini kan hampir sama. Ini kebanyakan teman-teman kurang mendalami, akhirnya teman-teman skornya rendah sekali dan itu mengakibatkan teman-teman akan gugur di tahap kedua. Nah, tahap kedua ini adalah tahap tes bakat skolastik, teman-teman. Dan LPDP menyediakan skor minimal. Artinya gini, menetapkan skor minimal. Kalau teman-teman skornya di bawah standar, sudah dipastikan teman-teman akan gagal. Kalau teman-teman skornya rendah di bawah ambang batas atau passing grade dari LPDP, maka teman-teman akan pastikan tidak lolos di seleksi TBS ini, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, terus berlatih. Ada teman-teman yang sudah sekedar beli buku kemudian membaca tapi nggak berlatih. Ini juga akan mempengaruhi kelihayan teman-teman dalam mengerjakan. Seperti contohnya, kan kalau kita mengerjakan TBS, kemudian TPA itu kan pakai waktu nih teman-teman. Kalau kita asing dengan soal-soal itu, kita akan kelamaan.
Karena memang kita harus menyiapkan strateginya, kemudian kita juga harus terus berlatih, karena dengan berlatih itu nanti kita akan terbiasa menghadapi soal yang mungkin tidak sama soalnya, tapi memiliki kriteria soal yang sama seperti itu. Kemudian ikut tryout atau scoring. Tryout ini penting banget untuk melihat berapa sih skorku sekarang itu, seperti itu teman-teman. Kemudian ikut real test. Kalau teman-teman udah pernah scoring, kemudian skornya tinggi, atau sudah di atas ambang batas atau passing grade dari LPDP, pastikan teman-teman pernah ikut real test, karena nanti itu sertifikatnya bisa buat mendaftar kampus atau mendaftar universitas tujuan. Oke, next selanjutnya teman-teman. Yang terakhir teman-teman, ini masuk ke seleksi substansi atau seleksi wawancara. Jadi seleksi substansi atau wawancara ini adalah seleksi tahap akhir LPDP. Dari kalau di tahap 1 kemarin ada 19.000 yang mendaftar LPDP. Dari 19.000 LPDP yang mendaftar hanya 6.000 yang masuk di TBS. Kalau tidak salah seperti itu. Dan itu nanti yang lolos di tahap seleksi wawancara kurang lebih hanya 4.000, 5.000, 6.000 seperti itu. Jadi dan yang di kemarin LPDP memberikan bocoran bahwa yang lolos di seleksi substansi dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa kurang lebih 2.000. Dari 19.000 yang ditetapkan hanya 2.000 kriterianya apabila sesuai kriteria. Dan itu maksimal, bisa kurang. Artinya kalau teman-teman yang menurut LPDP itu kurang dari 2.000, maka yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa ya hanya yang sesuai dengan kriteria LPDP. Nah, oleh karena itu saya pastikan teman-teman, sebelum teman-teman mendaftar beasiswa apapun, baik itu LPDP atau beasiswa chevening dari Inggris dan beasiswa luar itu, pastikan teman-teman sudah riset tentang beasiswa itu. Jadi teman-teman tahu, oh beasiswa LPDP itu menjaring teman-teman yang punya potensi di bidang ini. Oh ternyata beasiswa unggulan itu mencari teman-teman atau kandidat yang sudah berprestasi. Nah itu teman-teman harus pahami. Sehingga teman-teman nanti sudah bisa menyiapkan atau bisa mempromosikan diri kita. Bahwa kita tuh pantas untuk menjadi awardee dari beasiswa tersebut. Seperti itu teman-teman. Yang pertama pahami esai ya teman-teman ya. Tadi saya sampaikan bahwa bahan kita wawancara oleh interviewer adalah esai kita. Malamnya kalau paginya kita interview, malamnya pasti pewawancara sudah membaca esai kita. Makanya esai itu harus maksimal teman-teman. Tulisan esai itu harus sesuai dengan konten yang diberikan oleh LPDP. Kemudian yang kedua, cari kumpulan pertanyaan wawancara. Nah kemarin pengalaman saya adalah saya sudah sebelum wawancara, saya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan LPDP itu sekitar ada kurang lebih 500 pertanyaan. Jadi saya menjaring, cari di website, kemudian cari di YouTube, kemudian saya cari di beberapa award yang sudah lulus. Saya cari, Mbak, kemarin ditanya apa, Kak, ini tanya apa, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kita sudah menyiapkan jawaban. Gitu teman-teman. Jadi setidaknya jawaban itu sudah perfect bagi kita sendiri. Meskipun nanti menurut interview kurang pas, tapi setidaknya kita sudah punya jawaban yang perfect, sudah kita latih dan juga kita evaluasikan kepada awardee. Kita makanya di tahap ketiga nanti ada ikuti pelatihan wawancara. Bareng siapa? Bareng yang sudah keterima LPDP. Kemarin saya juga seperti itu. Setelah saya menyiapkan jawabannya, itu Mas Rama tolong di unmute Mas. Oke. Setelah saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan LPDP itu, saya latihkan ke kating-kating saya, ke senior-senior LPDP itu untuk melatih saya. Tolong Kak, saya latih untuk pelatihan wawancara, apa saja yang perlu ditanyakan. Pastikan jawaban saya itu adalah jawaban terbaik menurut Kakak, seperti itu. Jadi jangan terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut pendengar. Karena kadang menurut kita baik, menurut interviewer itu tidak baik, seperti itu teman-teman. Atau bisa dikatakan teman-teman nanti overconfident dan sebagainya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian terakhir, setelah teman-teman wawancara, setelah teman-teman seleksi wawancara, pastikan teman-teman sudah tawakal. Karena bagi saya, kalau teman-teman sudah berada di seleksi wawancara atau seleksi substansi, itu adalah sudah perjuangan sangat maksimal. Karena teman-teman mau menyiapkan berkas aja adalah hal yang sulit teman-teman. Apalagi yang teman-teman basic bahasa Inggrisnya, kemudian persyaratan-persyaratan sulit untuk dikumpulkan, itu pasti sudah perjuangan banget untuk kemudian sampai untuk lulus seleksi administrasi aja. Apalagi sudah bisa masuk ke seleksi substansi, seperti itu teman-teman. Oke. Next mungkin masih ada.
Oke, ini adalah contoh saya kemarin teman. Ini saya lolos administrasi, bisa dilihat seleksi administrasi. Saya mendaftar di 3 kampus yaitu Erlangga, UGM, dan Pajajaran Bandung. Next, bisa dilihat ini yang saya pengumuman administrasi. Kemudian ini seleksi substansi akademik atau tes bakat skolastik saya juga dinyatakan lolos. Kemudian yang terakhir, next, ini saya sudah dinyatakan sebagai lulus di seleksi wawancara, dan dengan seleksi ini saya sudah dinyatakan sebagai penerima beasiswa LPDP atau calon penerima beasiswa LPDP karena belum mengikuti PK. Kalau sudah dinyatakan lulus wawancara, teman-teman nanti harus mengikuti program persiapan keberangkatan. Karena dengan program persiapan keberangkatan ini, teman-teman akan istilahnya itu akan disahkan untuk menjadi awardi LPDP, kemudian akan dilakukan pembayaran terkait dengan kampus tujuan kita, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya. Selanjutnya kita sharing-sharing, ngobrol bareng terkait pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat kalau memang nanti nggak cukup. Kalau memang cukup bisa sampaikan ke moderator. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Aji. Baik teman-teman, di sini penyampaian materinya sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau kepo atau ada sesuatu yang masih mengganjal di teman-teman, bisa tanya langsung ke Kak Aji dengan cara teman-teman bisa buka videonya, kemudian buka mikrofonnya, dan juga teman-teman bisa menyebutkan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Silahkan saya buka untuk awalan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ini ada 52 peserta ya, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu. Bisa tanya ke Kak Ajinya langsung. Oke, itu ada yang raise hand ya kayaknya ya. Langsung Kak bisa bisa dibuka videonya, kemudian di on video, terus dibuka mikrofonnya sama menyebutkan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Halo. Iya, halo. Kak Roni. Ya, ya Kak. Ya, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada penyelenggara Pondok Pesantren Darul Hikmah yang telah mengadakan acara ini. Kemudian terima kasih banyak juga atas materi yang sudah disampaikan oleh Mas Aji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roni Chandra, asal dari Padang. Kebetulan saya sudah lulus S1 dari Universitas Negeri Padang. Ingin bertanya terkait penyampaian dari Mas Aji tadi tentang seputar LPDP. Saya memiliki keinginan untuk mendaftar di LPDP ini, Kak. Dari penjelasan dari awal sampai selesai tadi lumayan sangat detail ya, Kak. Sangat jelas sekali tahapan-tahapannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai esai, Kak, Mas Aji. Di esai ini dari presentasinya tadi, dari penyampaian Mas Aji juga, esai itu berisi komitmen kita kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi dan rencana studi kita. Mungkin sebagai ordi LPDP, Mas Aji boleh boleh kasih tahu ke kita gimana sih esai yang seperti apa yang berkemungkinan besar gitu jadi penilaian bagi pihak LPDP. Apakah esai yang harus berkaitan dengan program studi yang kita daftar, atau ada boleh ketentuan yang lain, Mas Haji? Itu saja, Kak. Terima kasih. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Roni.
Nah, saya ulangi lagi ya Kak Aji, untuk pertanyaannya itu, esai yang seperti apa yang punya peluang besar untuk diterima? Kepada Kak Aji dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Roni Chandra dari Padang ya. Salam dari Lampung Mas Roni. Ya, Oke. salam Mas. Ya. Terkait dengan esai, sebenarnya banyak sekali versi Mas Roni ya terkait dengan pembentukan atau penyusunan esai itu. Kalau saya tangkap dari teman-teman Awardi yang senior-senior saya juga mengikuti di 3 mentoring. Yang pertama yang perlu ditekankan adalah pastikan poin-poin yang harus diisi atau poin-poin yang disyaratkan di bukletnya itu disampaikan. Jadi saya sampaikan untuk yang tahun 2022 itu harus ada komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Setidaknya ada 3 ini Mas Roni yang harus Mas Roni uraikan di esai. Terkait dengan konten-konten seperti saya harus mengenalkan enggak Kak? Iya, penting. Harus merecall. Kemudian teman-teman, oh saya ini adalah alumni dari Universitas Negeri Padang, kemudian saya juga basicnya adalah ini, kemudian saya juga merupakan memiliki pengalaman ini juga perlu di-recall. Tapi nggak usah banyak-banyak. Mungkin di alinea pertama itu bisa disampaikan, nama saya ini, saya dari sini, kemudian saya alumni ini, saya juga memiliki pengalaman di bidang ini. Itu hanya untuk merecall interviewer agar menarik. Kalau tiba-tiba menjelaskan, oh saya punya komitmen untuk kembali ke Indonesia. Nah itu kan kurang menarik. Tapi konten yang wajib ada harusnya ada 3 ini. Kalau versi teman-teman Awardi itu ada banyak sekali yang harus diisi. Seperti contohnya nanti teman-teman di alinea pertama teman harus menyatakan biografi teman-teman. Mulai dari latar belakang akademik, latar belakang kerja, latar belakang pengalaman dari bidang magangnya atau apapun itu harus disampaikan. Tapi bagi saya, kalau menurut saya pribadi, itu terlalu bertele-tele. Kalau memang mau disampaikan, sampaikan sesingkat mungkin. Yang pasti yang harus ada adalah prestasi dan pengalaman. Dan juga kontribusi yang pernah dilakukan. Ya, kontribusi yang pernah dilakukan itu yang penting. Makanya saya sampaikan tadi bahwa LPDP menjaring teman-teman yang punya kontribusi. Oleh karena itu saya sering menyampaikan ke teman-teman itu, kalau menulis esai pastikan seluruh isi poin-poin itu berkaitan dengan kontribusi yang telah dan sedang dan akan dilakukan. Kalau memang teman-teman pernah melakukan kontribusi kecil apapun sampaikan. Dan sedang melakukan sampaikan. Dan kalau teman-teman nanti punya rencana pasca studi yang sudah bagus dan juga menurut teman-teman itu punya potensi untuk diambil atau dinyatakan, bisa direalisasikan, nggak usah mulu-mulu teman-teman. Untuk rencana pasca studi nggak usah mulu-mulu, ya. Artinya nggak perlu semuanya. Oh saya harus mengubah tatanan Indonesia seperti itu. Saya harus mengubah tatanan desa saya, nggak perlu. Tapi dari hal terkecil aja, saya harus membuat komunitas yang mampu membentuk suatu peradaban, seperti contohnya seperti itu. Itu hanya hal kecil yang mampu saudara realisasikan. Dan itu harus saudara sampaikan. Oleh karena itu saya sedikit mengulang kembali bahwa pastikan esai saudara berisikan kontribusi-kontribusi. Kalau untuk pengalaman, kemudian untuk biografi saudara, itu hanya untuk merecall kembali interviewer. Bahwa teman-teman adalah alumni dari Universitas Negeri Padang, teman-teman background-nya ini, teman-teman punya pengalaman kerja ini, dan juga teman-teman yang harus disampaikan adalah kesiapan akademis ya. Di situ kan ada juga rencana kontribusi. Sampaikan, pastikan teman-teman akademisnya harus jelas. Artinya teman-teman mau ngambil kampus mana, harus sampaikan. Rencana penelitiannya sampaikan. Jadi rapih tersusun mulai dari biografi, kemudian permasalahan yang diangkat juga disampaikan. Teman-teman mau berkontribusi di bidang apa? Di bidang pendidikan. Ada apa masalah yang diangkat? Kan seperti itu. Kalau teman-teman mau menyelesaikan masalah pendidikan, pastikan teman-teman punya case yang diangkat untuk kemudian diselesaikan melalui kontribusi saudara. Kan seperti itu. Jadi bisa dipahami kan Mas Roni? Ya. Jadi memang untuk esai ini ada beberapa versi. Tapi kalau saya singkat saja bahwa esai itu harus menekankan nilai-nilai kontribusi. Pastikan pertama dengan nggak usah bertele-tele, sampaikan biografinya, pengalamannya, kemudian case-nya angkat, kemudian
saudara mau menyelesaikan case itu dengan kontribusi berupa apa, kemudian saudara mengambil jurusan apa biar bisa menyelesaikan case itu, mengambil kampus mana, seperti itu, dan bagaimana cara merealisasikannya atau cara menyelesaikan masalah dengan kontribusi itu. Ya, seperti itu. Mungkin cukup singkat itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Roni. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak, Kak Adi. Kak Roni, apakah ada feedback, Kak? Baik, terima kasih banyak Mas Haji. Jawabannya cukup terbantu atas kebingungan ya saya di essay ini. Sekali lagi terima kasih Mas Haji dan panitia. Oke, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Ini ada teman-teman yang mengirim pertanyaan melalui kolom chat. Baik, saya bacakan. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Tommy Maulana. Ini salah satu lulusan dari Unhas Jember. Pertanyaannya ada 3 ini ya, banyak banget. Yang pertama ini, apakah merupakan alumni bidik misi yang mempunyai privilege tersendiri jika melihat jalur afirmasi alumni bidik misi tahun ini sudah tidak ada? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada jurusan prioritas atau yang berpeluang besar diterima untuk LPDP? Dan yang ketiga, menurut Kakak, daftar beasiswa LPDP terlebih dahulu atau LOA terlebih dahulu? Apakah ada keuntungan atau kelemahan dari masing-masing hal tersebut? Wah, ini banyak banget ya pertanyaannya Kak Tommy, ini mungkin sangat bersemangat ini. Nah, langsung saja kepada Kak Nur Aji Pratama, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Tommy Maulana. Ini masih fresh graduate, wah masih seger nih ya keilmuannya di alumni Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sadiq Jember. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah merupakan alumni bidik misi mempunyai privilege tersendiri? Jika melihat, nah seperti ini teman-teman, tadi sudah sampaikan bahwa memang untuk jalur afirmasi itu menjadi jalur khusus teman-teman, atau yang memang itu menjadi prioritas. Bisa saya katakan prioritas teman-teman. Karena apa? Karena memang di jalur afirmasi ini teman-teman diberikan persyaratan yang cukup mudah, mulai dari TOEFL-nya, mulai dari persyaratan lainnya, atau bahkan skor minimal untuk seleksi TBS atau tes bakat skolastik teman-teman cukup tidak jauh berbeda dengan yang mengambil di program reguler. Sehingga saya pastikan teman-teman kalau memang maksimal, teman-teman dari alumni bidik misi ataupun alumni KIP itu punya peluang yang besar untuk lulus. Ya, perlu saya sampaikan bahwa saya juga alumni bidik misi teman-teman, dan saya mendaftar di alumni di beasiswa prasejahtera. Seperti itu. Dan itu beberapa teman-teman saya itu banyak sekali yang lulus dengan skor yang bisa dikatakan sangat rendah. Seperti itu. Karena apa? Karena itu saya bisa menyampaikan ini karena juga dari Bapak Direktur Utama LPDP menyampaikan bahwa kalau yang mendaftar LPDP itu jalur afirmasi, itu seolah-olah memiliki jalur pintas. Seperti itu teman-teman. Ini hanya sedikit bocoran dikit aja. Tapi jangan berharap berlebih teman-teman. Tetap harus berjuang. Apapun kabar yang saudara terima dari saya atau dari teman-teman Awardi yang lain bahwa ada kekhususan untuk yang jalur afirmasi ini, baik itu di penyandang disabilitas, kemudian ada afirmasi alumni bidik misi yang dulu sekarang menjadi prasejahtera dan sebagainya, itu tetap harus berjuang. Artinya tidak ada yang instan teman-teman, dan juga sukses itu direncanakan, tidak ada yang kebetulan. Oke Mas Tommy, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah ada jurusan prioritas atau yang berpeluang besar diterima untuk LPDP? Tidak ada. LPDP sampai saat ini tidak pernah menyampaikan bahwa ada jurusan tertentu yang menjadi prioritas. LPDP memiliki visi misi mencetak profesional dan pemimpin di masa depan dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Jadi tidak ada khusus, umpama kemarin ada isu bahwa LPDP ini diambil oleh orang terbian dan sebagainya. Enggak. Semuanya rata. Saya dari hukum, teman-teman dari kedokteran, dari semua bidang diambil. Yang penting memiliki nilai kontribusi yang jelas. Oleh karena itu saya tekankan untuk membuat esai yang jelas teman-teman. Karena dengan esai yang jelas itu nantinya interviewer dan reviewer pewawancara LPDP itu bisa menilai bahwa teman-teman itu layak dan patut untuk dijadikan dan ditetapkan sebagai awardi LPDP, ya.
Jadi saya pastikan bahwa LPDP tidak pernah menyebutkan ada memprioritaskan atau ada jurusan tertentu yang lolos di LPDP ini atau diterima di LPDP. Oke, untuk Mas Tommy yang kedua. Yang ketiga, menurut saya apakah enakan LOE dulu atau bagaimana? Kan seperti itu. Kalau saya mendaftarnya memang non LOE teman-teman. Saya mendaftar tidak menggunakan LOE. Jadi saya bisa mendaftar dan memilih 3 kampus tujuan. Tadi saya sampaikan saya memilih di UNER, kemudian UGM dan juga Pajajaran Bandung. Nah, di situ saya pastikan gini teman-teman. Kalau saya sendiri dulu tanya-tanya juga, saya sempat bingung. Enaknya saya daftar lewat pakai LOE atau enggak ya Mas ya gitu sama kakak-kakak itu yang sudah keterima. Lebih baik enggak. Kenapa? Karena meskipun kamu pakai LOE, kamu itu belum tentu diterima di LPDP. Kan seperti itu. Kalau kamu menggunakan LOE belum tentu. Dan nanti kamu gimana kalau sudah punya LOE kan seperti itu. Kalau sudah punya LOE tapi nggak keterima itu gimana? Apa mau terus kuliah atau gimana kan seperti itu permasalahannya. Nah, maka dari itu menurut saya kalau memang teman-teman sudah punya LOE ya sebaiknya daftarkan aja menggunakan LOE. Itu punya istilahnya sudah lebih setingkat lebih maju daripada yang belum punya LOE. Kalau untuk yang di tahap kedua, kalau untuk yang tahun 2022. Karena kalau yang saya tahun 2021 punya LOE atau belum punya LOE itu sama saja. Tesnya juga ada tes 3 tes tahapan itu, ada tes administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik, kemudian ada seleksi wawancara. Itu tetap sama. Tapi yang tahun 2022 kalau teman-teman mendaftarnya pakai LOE, maka teman-teman langsung nggak usah ikut skolastik tapi langsung ikut wawancara. Jadi kemungkinan besarnya teman-teman akan lolos lebih besar, bisa jadi seperti itu teman-teman. Tapi saya tidak bisa memastikan ya, itu kan punya semua kebijakan untuk kelolosan dan juga terkait dengan kriteria LPDP itu semua ketentuan dari LPDP dan kami sebagai awardi pun tidak diberitahu bagaimana. Cuman ketika kami ikut mentoring, kemudian ikut coaching dari beberapa kelurahan LPDP, kami diberi bocoran-bocoran terkait hal itu yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, next Mbak Erni. Oke, baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Bagaimana untuk Kak Tommy Maulana, apakah ada feedback Kak? Bisa langsung. Oh, sangat cukup, sangat terbantu. Terima kasih senior. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Lisda. Nah, Kak Lisda ini first graduate dari UPI. Izin bertanya Kak, untuk persyaratan prasejahtera SP bermaterai mengenai anggota pertama gelar S1 dan S2. Jika sebelumnya kakak kita sudah S1 duluan dan wisuda duluan, tapi S2 belum, dan kita yang ingin S2 duluan, apakah bisa Kak nanti SP bermaterainya menerangkan kalau anggota pertama yang mengejar gelar S2? Itu Kak pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Aji. Oke, terima kasih Mbak Erni. Kepada Mbak Lisdayanti, alumni fresh graduate dari Universitas Pendidikan Indonesia. Salam kenal Kak Lisda. Oke, terkait pertanyaan persyaratan prasejahtera terkait dengan SP bermaterai. Sebenarnya gini teman-teman bahasanya, saya sampaikan dulu untuk yang masih bingung. Untuk yang masih bingung, diutamakan bagi pendaftar yang merupakan anggota pertama. Ya, bahasanya gini di modulnya. Diutamakan bagi pendaftar yang merupakan anggota pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar S1 atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar S2 yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan bermaterai. Nah, sehingga dapat dipastikan teman-teman, dari diksi ini sebenarnya kalau bahasa diutamakan itu mengandung hal-hal yang hanya sifatnya tidak terlalu wajib ya. Artinya untuk bahasanya nanti itu bisa diatur atau memang teman-teman nanti bisa, kalau Kak Lisda ini bisa chat pribadi ke saya atau kemudian nanti ikut mentoring ke para kelurahan LPDP terkait dengan diksinya gimana Kak? Kalau diksinya, kalau menurut saya kalau memang sejatinya adanya seperti itu, sampaikan aja sesuai dengan SP-nya. Tapi kalau memang di SP-nya, kalau memang sudah ada, kalau memang di SP-nya itu
seumpama kakak kita sudah S2 atau S1 itu nggak masalah. Bagi saya tidak masalah karena bahasanya di diksinya itu diutamakan, karena kemarin ada teman-teman saya yang mendaftar dan itu cutting kata bahkan orang tuanya juga sarjana gitu. Tapi mungkin sudah tua dan sebagainya. Akhirnya kan dia sudah mendapatkan bantuan dan sebagainya seperti itu. Dan juga bahkan ada juga yang satu keluarganya itu sudah S2 dan juga sudah lulusan S1, tapi dia itu masih mendaftar prasejahtera alumni bidik misi kemarin. Karena kemarin kan belum ada prasejahtera yang umum, adanya alumni bidik misi. Jadi kalau senyapang dia itu alumni bidik misi itu masih bisa mendaftar, baik itu nantinya ada cutting-cuttingnya atau ada anggota keluarganya yang sudah mengejar S1 atau akan mengejar S2. Itu tidak masalah Kak Lisda. Tapi untuk kemudian diksinya gimana itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut karena itu persoalan enggak semuanya teman-teman dari Awardi itu punya masalah seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti kalau memang Mbak Lisda ini butuh bantuan lebih lanjut nanti bisa chat saya pribadi untuk bahasa ini karena memang nanti saya sampaikan lebih lanjut kepada Kak Erni juga biar di-share-kan jawabannya karena memang dalam hal ini saya tidak terkena masalah seperti ini. Jadi saya agak bingung untuk menjelaskan, wah ini masalah yang serius sebenarnya. Apakah ini diwajibkan harus memang anggota keluarga pertama atau tidak, itu sampai saat ini belum ada keterangan seperti itu. Artinya kalau memang teman-teman itu keluarganya sudah ada yang S2 atau S1 itu nggak masalah bagi saya karena memang kemarin teman-teman sudah ada yang mendaftar seperti itu ya Mbak Lisda. Mungkin mohon maaf saya belum bisa mendaftar secara mendetail menjelaskan secara detail terkait dengan keterangan masalah yang dihadapi oleh Mbak Lisda sendiri. Seperti itu Mbak Lisda. Next Mbak Erni. Oke, jadi nanti Mbak Lisda bisa menghubungi Kak Aji ya. Nanti aku share nomornya beliau ke grup. Nah, selanjutnya, sebentar. Selanjutnya pertanyaan dari Niken Ayu Larasati dari UNED nih Kak. Ini tetangga kita ya, tetangga sebelah. Nah, izin bertanya dua hal. Yang pertama itu bagaimana jika kita sudah diterima universitas tapi masih proses LPDP, apakah perkuliahan bisa ditunda dan bagaimana prosedur penundaan perkuliahannya? Yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki mentor saat mendaftar LPDP? Itu Kak Aji mungkin pertanyaannya. Silakan dijawab. Oke, Kak Niken dari UNED ya. Jadi seperti ini Mbak. Kalau kita mendaftar LPDP ya dan kita mau menggunakan LOA atau Letter of Acceptance atau surat keterima kita di kampus itu nggak masalah. Nah, tapi LOE-nya itu harus sesuai dengan LPDP. Kalau memang teman-teman intake-nya nanti di tahun mendaftar di gelombang 1 kemarin itu nggak masalah. Di tahap 1 kemarin kan teman-teman mendaftar LPDP. Kemudian teman-teman mendaftar menggunakan LOA. Tetapi di LOA itu menjelaskan bahwa teman-teman intake-nya atau memulai perkuliahannya studinya itu di bulan Agustus. Itu nggak masalah karena seleksi LPDP kan selesainya itu sebelum di bulan Agustus. Artinya teman-teman bisa langsung kuliah di bulan Agustus. Tapi kalau teman-teman keterima di kampus mengikuti tahap kedua besok, tapi LOE-nya itu di bulan Agustus, maka teman-teman harus menggunakan defer atau penundaan kuliah ya Mbak Niken. Teman-teman, nanti Mbak Niken harus mengajukan penundaan kuliah ke kampusnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya LOE dan masih mau mendaftar, teman-teman harus menunda kuliah di semester depan. Kalau besok kan di Agustus semester ganjil, berarti nanti teman-teman harus mendefer ke semester genap di bulan 2, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Seperti itu. Dan itu cara pengurusannya itu nggak terlalu sulit teman-teman. Pasti sejauh ini yang saya pahami seluruh universitas dan program studi itu menyediakan defer untuk mahasiswanya. Kalau kemarin saya sempat mengurusi teman saya yang di Uinsuka itu mengurusnya lewat admisi. Kalau teman-teman sudah keterima di sana, nanti menghubungi admisinya, melampirkan LOE-nya, kemudian mengajukan defer kuliah atau mengajukan permohonan untuk tunda kuliah di semester selanjutnya karena masih mendaftar LPDP. Seperti itu nanti diksinya. Ya, kalau memang teman-teman yang sudah punya LOE, kemudian teman-teman masih proses atau akan mendaftar di gelombang kedua atau tahap kedua besok, pastikan LOE-nya udah di-defer.
Kalau belum di-defer itu akan repot teman-teman, karena teman-teman nanti intake-nya itu di Agustus dan itu bukan kriteria LPDP. Kalau yang mendaftar tahap kedua itu paling cepat kuliah di semester genap di tahun depan, tahun 2023 di bulan 2, bulan 1, bulan 2 seperti itu ya. Kemudian bagaimana dapat mentornya? Dapat mentor. Nah, ini kalau saya kemarin saya itu riset di beberapa sosmed dari kelurahan LPDP ya. Saya kan ikut di UG, saya ikut di Erlangga dan Brawijaya Malang. Saya gabung di kelurahannya, saya mendaftar, kemudian saya dapat badge. Itu ya cuman sebatas itulah. Pokoknya Mbak Niken itu harus banyak-banyak mencari informasi terkait dengan komunitas-komunitas atau kelurahan dari kampus-kampus itu yang membuka mentoring. Karena nggak setiap tahun ada. Karena nggak setiap tahun itu atau setiap pembukaan LPDP itu ada. Kemarin yang habis buka ini dari BIF ID, itu pusatnya dari Padang, Mas Roni tadi. Itu dari Padang teman saya. Itu membuka mentoring. Tapi entah untuk yang di tahap 2 ini membuka atau belum, saya kurang paham. Nanti kalau memang butuh informasi biar saya sampaikan, saya tanyakan dulu. Kalau memang dibuka nanti saya share ke Mbak Erni ya. Kalau untuk mentoring beasiswa, semoga teman-teman bisa gabung. Dan juga jangan lupa teman-teman cari informasi di Mata Garuda. Jadi Mata Garuda itu adalah organisasi para awardi dan juga alumni LPDP. Di dalamnya teman-teman itu nanti juga membimbing teman-teman yang pengen mendaftar LPDP tapi kebingungan deh. Ya udah ikut mentoring. Mulai dari tahap administrasi, kemudian tahap kedua, dan juga pelatihan wawancara. Semuanya kita dibimbing dari awal sampai akhir sampai nanti ada pengumuman. Seperti itu teman-teman. Cukup Kak Erni. Ada lagi mungkin? Oke, masih banyak nih Kak. Kayaknya banyak banget yang penasaran ya sama LPDP, sama mungkin banyak yang tertarik juga nih mau mencoba. Oke, next pertanyaan dari Nadia Mila dari Unpad nih Kak. Izin bertanya terkait berkas rencana studi yang dilampirkan, apakah ada format khusus atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Itu Kak mungkin bisa langsung dijawab. Baik, dari Kak Nadia dari Unpad ya. Untuk rencana studi, jadi gini Kak Nadia, semua bentuk itu saudara uraikan di esai. Ya, pokoknya esainya harus dilampirkan 3 yang saya sebutkan tadi. Harus ada. Tetapi rencana studi itu juga harus disampaikan. Biar apa? Disampaikannya itu tidak ada format khusus ya. Tidak ada format khusus artinya LPDP tidak memberikan ketentuan kamu harus membuat seperti ini, enggak. Rencana studi itu banyak versi. Kalau teman-teman mau menyebutkan ada mata kuliah khusus, seumpamanya saya mau mengambil mata kuliah ini berapa SKS, kemudian dengan seperti itu saya akan menyampaikan mengambil riset ini. Dengan itu saya akan mengambil dosen ini untuk menjadi pembimbing. Itu enggak masalah. Itu contoh rencana studi. Jadi teman-teman bisa melampirkan rencana studi, bisa melampirkan latar belakang atau rencana ke depan teman-teman mau mengambil kuliah apa, atau ingin mengambil riset penelitian tentang apa, atau teman-teman ingin mengambil ingin mencari terkait dengan mungkin dosen pembimbingnya, atau kemudian teman-teman sudah menguraikan terkait dengan kampusnya dulu. Kalau saya dulu semua tak sampaikan. Jadi semua tak sampaikan mulai dari saya sudah kenapa saya pilih UGM atau saya kenapa pilih UNER dan sebagainya. Karena di sana itu sudah ada komponen yang mendukung saya atau ada para ahli yang mendukung dan sangat ahli di bidang yang saya akan tekuni, dan juga itu mendukung sekali untuk kemudian membimbing saya di bidang penelitian seperti itu. Selain itu, saya juga akan mengambil mata kuliah ini saya sebutkan semua mata kuliahnya ini, kemudian mata kuliah ini akan mendukung penelitian saya dalam bidang ini. Adapun rencana penelitian saya adalah rencana ini saya sebutkan semuanya. Nah, ini sangat mendukung sekali. Pasti nanti di wawancara saya pastikan teman-teman pasti ditanya, apa rencana penelitianmu? Itu pasti ditanyakan. Dan apa yang kamu teliti ketika S1? Atau skripsi saudara itu tentang apa? Apa hubungannya dengan rencana tesis saudara? Seperti itu. Dan itu siapkan jawaban teman-teman. Apakah masih ada hubungan atau hanya sifatnya meneruskan penelitian dari S1 dan sebagainya. Dan untuk rencana studi hanya sebatas itu ya teman-teman. Mungkin yang paling harus ada itu adalah rencana penelitian. Kalau untuk format nggak ada, kalau format khusus nggak ada. Yang penting bentuknya uraikan,
kurang lebih 1.500 kata sampai 2.000 kata. Yang penting uraian 3 poin tadi sudah ada. Insya Allah teman-teman bisa lulus lah untuk administrasi, kemudian nanti lancar semoga di tahap seleksi wawancara. Seperti itu Mbak Nadia. Kak Haji itu kayaknya ada feedback dari Mbak Nadia ya. Bentar. Nah, Mbak Nadia balas nih. Oh iya Kak, kan kita bisa memilih 3 univ. Apakah semua itu kita deskripsikan satu-satu? Tidak, ya. Saya langsung tanggapi tidak. Kalau kemarin saya itu mendaftar itu hanya satu kampus yang memang menjadi prioritas kita. Kan pilihan pertama adalah pilihan prioritas. Kalau kita menaruh UGM atau menaruh kampus satu itu yang menjadi prioritas, maka yang kita masukkan di esai itu cukup satu aja, nggak perlu semuanya. Atau kalau memang nggak perlu dimasukkan, nggak masalah. Kita cukup memasukkan mata kuliahnya saja, kan seperti itu. Bisa memasukkan mata kuliahnya saja. Seumpamanya gini, seandainya saya kuliah nanti atau rencana studi saya akan mengambil mata kuliah ini. SKS sekian, kemudian nanti saya akan melakukan riset ini. Itu sudah sangat cukup loh untuk kemudian teman-teman menjelaskan kepada interviewer terkait dengan rencana studi. Mungkin tidak perlu menyampaikan kampusnya, itu nggak masalah. Tapi kalau saya tak sampaikan, itu beda-beda teman-teman. Kalau mentoringnya beda-beda juga. Ternyata saya ikut Erlangga harus disampaikan, ikut Brawijaya nggak perlu. Yang penting sudah ada rencana studi, ada rencana tesis, ada rencana riset, dan kemudian teman-teman kalau bisa sudah mengangkat case-nya. Agak dibukalah case-nya, mungkin case tentang apa, kemudian diangkat sedikit, kemudian saudara tertarik lah kayak semacam latar belakang sedikit lah terkait dengan case yang akan saudara angkat. Seperti itu ya Kak Nadia tadi. Iya, ini ada yang nyelotok nih Kak. Kak, gimana kalau yang diprioritaskan nggak lolos? Nggak masalah. Kalau teman-teman di pilihan pertama nggak lolos, bisa pilihan kedua. Senyampang itu pilihannya 3 kampus itu ya. Kalau semuanya teman-teman memasukkan UGM, kemudian UI, kemudian ITB. Ternyata di UGM gagal, maksudnya di ITB nggak masalah. Ternyata ITB gagal, di UI nggak masalah. Yang penting 3 pilihan ini teman-teman harus diterima. Dan LPDP memberikan waktu kurang lebih 1,5 tahun untuk teman-teman mencari LOE. Kalau teman-teman selama 1,5 tahun tidak mendapatkan LOE, teman-teman dicabut LPDP-nya. Dan itu maka teman-teman harus semangat untuk ketika sudah ditetapkan LPDP dengan mendaftar tanpa LOA, maka teman-teman harus segera mendapatkan LOA. Kalau setelah 1,5 tahun teman-teman tidak dapat LOE-nya, maka teman-teman ya pasti LPDP-nya itu akan dicabut oleh kementerian. Seperti itu ya dari LPDP. Oke, seperti itu ya Kak. Langsung kita lanjut nih Kak Aji. Pertanyaan selanjutnya dari Mei Yola Ningrum. Ini juga lulusan baru ya dari Unimus nih Kak. Izin bertanya, yang pertama, format SP itu seperti apa ya Kak? Terus yang kedua, apakah ada kriteria khusus untuk orang yang memberikan surat rekomendasi dari akademik untuk kita? Kemudian yang ketiga, kalau boleh tahu untuk mentoring TBS di mana ya Kak? Terima kasih banyak Kak. Oke, Kak Mei Yola Ningrum. Kak, pertanyaan pertama, format SP itu seperti apa, Kak? Nah, untuk SP yang kalau yang mendaftar beasiswa prasejahtera yang menjelaskan terkait dengan terkait dengan bahwa saudara adalah anggota keluarga pertama yang mendapatkan yang sudah lulus S1 itu bebas. Yang penting sampaikan aja bahwa nanti diksinya itu teman-teman saya adalah anggota keluarga pertama yang mendapatkan gelar S1 dan hendak melanjutkan di gelar S2. Nah, setelah itu, oleh karena itu, saudara cuma nggak nanti kalau Mbak Mei Yola ini butuh bantuan bisa biar saya kasih contohnya untuk yang format yang itu. Tapi kalau untuk format SP yang satunya kan ada format SP yang untuk prasejahtera, kemudian ada format SP beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau SP yang ada poin-poinnya itu sudah resmi dari LPDP. Kalau yang tahap 1 tahun 2021 kemarin itu kita sudah dikasihkan formatnya dari LPDP, kita mengeprint, kita tanda tangani, kemudian kita tinggal mengasih materai dan sebagainya. Tapi kalau yang di tahap kedua kemarin beda lagi. Tahap kedua kemarin ternyata disuruh cuman menyentang, tidak harus membuat, menyentang saja.
Kemudian di tahap yang satu kemarin tahun 2022 kalau tidak salah juga menyentang kembali. Nah, tapi dengar-dengar mau dikembalikan ke seperti semula, yaitu nanti teman-teman harus membuat SP yang berisi 15 poin terkait dengan pernyataan pendidikan beasiswa, beasiswa pendidikan Indonesia seperti itu ya. Itu untuk SP. Jadi SP itu ada 2 kalau yang saya pahami. Ada SP yang untuk prasejahtera, kemudian ada SP yang untuk beasiswa pendidikan Indonesia. Itu semuanya sama formatnya. Baik itu teman-teman daftar di jalur apapun, sama semua. Isinya 15 poin. Seperti itu. Bisa dibuka. Kemudian apakah ada kriteria khusus untuk orang yang memberikan surat rekomendasi? Tidak ada. Yang jelas kalau sejauh itu teman-teman, seperti contohnya gini. Yang dimaksud dengan akademisi itu adalah para ahli-ahli di bidang yang memang teman-teman itu mungkin bisa dianggap itu dosennya seperti itu ya, atau pembimbing penelitiannya atau skripsinya, itu nggak masalah. Tidak harus profesor, tidak harus S3, S2 pun tidak masalah. Bahkan S1 pun nggak masalah kalau memang teman-teman membutuhkan semuanya. Oh, saya ini pengacara, saya punya senior praktisi atau di advokat ini, nggak masalah. Dimintai nggak masalah. Baik mau itu akademisi, mau itu praktisi nggak masalah. Atau itu atasan kita mungkin kalau yang sudah kerja teman-teman mau mendaftar LPDP itu kan nanti harus mendaftarkannya harus pakai surat izin atasan, tapi juga harus pakai dengan harus menyetorkan surat rekomendasinya, dan rekomendasinya itu boleh dari atasan kerja saudara-saudara semua. Kemudian kalau boleh tahu untuk mentoring TBS di mana ya Kak? Kalau untuk mentoring itu sebenarnya dari komunitas ya teman-teman, komunitas, kemudian dari teman-teman kelurahan LPDP kemarin banyak sekali sih, dari UNY juga mengadakan, dari coba teman-teman cari informasi itu apakah memang bisa didapatkan. Tapi kalau untuk mentoring itu nanti coba cari aja di IG kelurahan LPDP, kemudian Awardi pasti mengadakan kok. Kalau enggak teman-teman masuk aja di grup-grup Telegram atau masuk grup-grup WhatsApp teman-teman pejuang beasiswa itu, nanti pasti di situ ada beberapa awardi yang sukarela untuk memberikan bantuan teman-teman untuk belajar untuk tes potensi akademik atau tes bakat skolastik seperti itu teman-teman. Terima kasih Mbak Yola. Sudah cukup Mbak Erni, ada lagi? Ada lagi nih Kak, mungkin Kak Aji nih ya, dari tadi kan banyak pertanyaan gitu, bisa itu Kak minum dulu nggak apa-apa Kak? Sambil aku tanya ke teman-teman. Nah teman-teman kan ini dari berbagai univ Indonesia ya, ini dapat info dari mana nih teman-teman? Bisa ketik di kolom chat ya. Ada yang dari UPI, dari UNED, dari mana tadi, banyak banget. Dari teman, oke, dari teman. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjut lagi Kak. Ini ada yang tanya ya, Kak Asih, mahasiswa STKIPM Bogor. Maaf Kak, saya izin bertanya, bagaimana cara ikut grup mentoring LPDP? Saya ingin mengikutinya, terima kasih. Mungkin itu ya, Kak Aji tadi, Kak Aji udah bilang gitu bahwa nanti akan di-share sama Kak Aji. Nanti bisa teman-teman yang masih banyak pertanyaan nanti atau ikut grup mentoring itu apa aja gitu. Nanti bisa aku kasih nomornya Kak Aji di grup. Oh ya, sekedar info teman-teman bahwa saya sudah merencanakan sebenarnya sama teman-teman Awardi itu pengen banget mengadakan mentoring juga. Nanti siapa tahu kalau memang saya sudah membentuk komunitasnya, saya share secepatnya untuk kemudian mengadakan mentoring beasiswa atau coaching beasiswa LPDP ini ya teman-teman. Mungkin tapi secepatnya saya juga akan mencarikan info, nanti saya share ke Mbak Erni untuk teman-teman masuk ke mentoring. Tapi gini teman-teman, nggak semua mentoring itu teman-teman bisa masuk ya, pasti ada seleksinya. Karena mentoring beasiswa itu kan selama teman-teman mendaftar LPDP. Artinya mulai dari tahap persiapan, prepare sampai dengan tahap selesai. Itu semua didampingi oleh awardi atau oleh tutor mentoringnya seperti itu. Oleh karena itu
teman-teman harus memang kalau memang mau ikut mentoring jangan cuma setengah-setengah. Artinya kalau memang waktunya kita meeting kemudian kita nge-zoom itu harus ikut karena nanti itu diisi oleh teman-teman yang sudah lulus beasiswa. Dan itu lebih detail, nggak cuma kayak malam ini. Kalau malam ini kan saya merangkap nih. Makanya tadi saya ngomongnya cepet banget, agak belepotan nggak masalah. Yang penting semua materinya tak sampaikan gitu. Mikir saya kan, waduh, cuma waktu 2 jam saya harus menyampaikan sebanyak itu gitu. Biasanya itu diisi oleh 3 orang, 2 orang untuk menyampaikan materi yang sebanyak itu seperti itu. Oke, nggak masalah. Bisa lanjut Mbak Erni. Oke, sebentar Kak. Ini pertanyaan dari kakak pertama ya, namanya Kak Roni. Nah ini bertanya lagi, apakah jika beda S1 dan S2, ini Kak, jadi kalau misal S1-nya ambil jurusan semisal biologi, terus nanti S2-nya itu ambil psikologi, nah itu apakah berpengaruh nih Kak terhadap kelulusan di LPDP ini? Oke, nggak linear gitu ya, nggak linear sama S1-nya gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Teman saya itu S1-nya itu dia itu jurusan apa ya? Saya lupa. S2-nya dia jurusan perencanaan. Sekarang beliau dosen di Udayana. Kemudian sekarang beliau juga S3 di universitas mana saya lupa, di luar negeri, dia ngambil matematika. Itu nggak masalah. Teman-teman mau lintas jurusan nggak masalah atau nggak linear nggak masalah. Tapi dengan satu syarat, esainya harus jelas dulu. Teman-teman bisa nggak mempertahankan argumentasi? Kenapa sih kamu ngambil lain jurusan? Terus apa dampaknya bagi kami yang memberikan beasiswa? Kan gitu. Kenapa saya harus memberikan kamu beasiswa? Kalau kamu nggak mau serius semuanya, kamu dari S1 hukum, kemudian S2-nya kamu ngambil matematika, kan nggak nyambung banget kan? Atau saya ngambil pendidikan S1-nya, keduanya saya mau ngambil di manajemen semuanya, nggak masalah. Yang penting teman-teman punya argumentasi yang digunakan untuk menguatkan pandangan interviewer bahwa saya tuh pasti bisa kok untuk mengambil kerjaan ini dan itu bisa direalisasikan. Dan itu hanya itu aja sebenarnya. Mau teman-teman kalau untuk persyaratan nggak masalah, teman-teman nggak harus linear. Jadi pastikan lulus lah kalau persyaratan lengkap, nggak linear, saya pastikan teman-teman lulus untuk administrasi. Dan juga kalau teman-teman bisa ngerjakan, skornya tinggi, TBS pasti lulus. Tapi di interview ini nanti teman-teman akan digali kesiapannya, akademisnya. Kemudian kalau nggak linear itu gimana nanti kamu apa ikut matrikulasi, apa kamu ikut ini kan itu kan kalau memang nggak linear. Kan seperti itu. Teman-teman harus paham dulu. Saya mau ngambil di UGM, mau ngambil ini. Dan di situ ada matrikulasi nggak? Harus paham dulu. Oh di sana ada matrikulasi Pak. Nanti di sana gini-gini. Nah itu perlu disampaikan. Jadi sangat kelihatan jelas bahwa teman-teman sudah siap untuk kuliah lagi dan dibiayai oleh negara. Nggak cuma itu. Teman-teman harus menyampaikan bahwa teman-teman dengan mengambil lintas jurusan itu nanti pasti teman-teman punya peluang untuk kontribusi. Itu yang paling penting. Saya tekankan kontribusi. Pokoknya kontribusi. LPDP mencari teman-teman yang mau berkontribusi untuk kedepannya untuk negara kita seperti itu. Cukup. Oke Kak Aji, terima kasih. Nah ini dari grup chat ya, ini banyak yang bilang dapat info dari mana itu dari temennya, terus dari grup LPDP, terus juga ada yang nge-share sampean itu grup Telegram. Nah ini berarti menunjukkan semangat dari teman-teman untuk pejuang beasiswa LPDP ya Kak. Oke, baik terima kasih Kak Aji dan teman-teman, karena waktunya sudah terbatas, langsung kita lanjut ke sesi berikutnya yakni closing. Oh iya, terima kasih. Udah closing. Ya sama-sama. Nanti kalau ada yang kurang pertanyaannya nanti bisa chat langsung ke Kak Ajinya ya Kak. Oke, baik karena waktunya juga sudah mepet dan sudah mau berakhir. Alhamdulillah diskusi kami cukupkan. Namun sebelum itu saya akan membacakan sedikit kesimpulan terkait apa yang disampaikan oleh Kak Aji. Jadi teman-teman, yang pertama LPDP itu pengertiannya atau singkatannya itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang mengelola dana abadi, tidak terbatas memberikan dana. Oke. Selanjutnya beasiswa LPDP itu dibagi menjadi 3 ya, beasiswa afirmasi, beasiswa target, beasiswa reguler.
Nah, teman-teman untuk yang mau mengambil pendidikan bisa ambil beasiswa reguler. Untuk proses seleksinya ini banyak banget, ada pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi, dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau berminat ke LPDP harus tekun ya, karena kalau dari yang aku simak tadi tuh dari awal sampai akhir tuh lumayan banyak banget persyaratan-persyaratannya. Jadi kayak harus benar-benar fighting gitu. Terus untuk persyaratan umum, ini pastikan ambil kelas reguler, kemudian tidak boleh mendaftar dua beasiswa, kemudian tidak sedang ongoing atau menempuh pendidikan. Jadi ada ya tadi banyak, cuma aku sebutkan sedikit aja. Kemudian ini esai itu yang terpenting tadi katanya Kak Aji itu ditekankan di nilai kontribusinya gitu. Jadi LPDP itu sekali lagi tidak mencari mahasiswa yang berprestasi, namun dia mencari mahasiswa yang mau berkontribusi seperti itu. Kemudian ini strategi yang diterapkan itu kalau ingin lolos LPDP itu bisa sering-sering ikut seminar beasiswa, juga gabung mentoring beasiswa. Nah, nanti ke depan insya Allah akan aku share kalau semisal Kak Aji dan teman-teman nanti sudah buka komunitas mentoring ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya. Dari pemateri mungkin ada closing statement nih Kak Aji. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pendidikan dari Pondok Pesantren Darul Hikam dan juga kepada Profesor Dr. Muhammad Nur Harizul MPhil yang telah mengundang saya, kepada Ibu Nyai Robiatul Adawiyah yang saya hormati, dan teman-teman seluruh scholarship hunter. Saya doakan semoga teman-teman di tahun ini atau tahun selanjutnya pasti akan lolos LPDP. Kuncinya satu. Amin, amin. Kuncinya satu adalah pokoknya teman-teman harus serius, totalitas lah terhadap ilmu. Ilmu tidak akan memberikan sebagian kecilnya kepadamu sebelum kamu totalitas kepada ilmu. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa sukses itu direncanakan, nggak ada yang kebetulan teman-teman. Nggak ada yang instan, nggak tiba-tiba oh saya itu bakal sukses, nggak. Semua itu butuh direncanakan dan butuh persiapan. Oleh karena itu teman-teman ayo kita semangat bareng-bareng. Dan semoga saya doakan lagi bahwa teman-teman pasti akan menjadi awardi selanjutnya dan akan berdampak untuk negara kita. Amin. Cukup sekian, mungkin saya mohon maaf ya kalau saya ngomongnya kecepatan karena memang saya ngejar waktu banget nih. Saya kemarin nanya sama panitia, Bapak panitia apa cuma saya aja yang jadi pemateri? Ya, waduh berarti PR-nya banyak banget nih, harus menjelaskan semuanya gitu ya. Tapi nggak masalah, yang penting teman-teman apabila ada pertanyaan yang tadi jawabannya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Karena memang itu pengalaman saya pribadi, mungkin ada beberapa case yang tidak saya hadapi, jadi saya belum bisa menjelaskan secara detail. Tetapi selanjutnya nanti kalau memang teman-teman butuh informasi bisa hubungi saya pribadi ya. Bisa melalui IG, nanti IG-nya bisa di-share lah sama Mbak Anu. Jangan lewat chat semua ya, lewat IG aja. Nanti kalau di chat semua penuh dong ini HP saya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Erni, terima kasih teman-teman Scholarship Center, para pemburu beasiswa, semoga sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke. Mari kita tutup acara ini dengan membaca surat Al-Asr dan juga doa kafaratul majelis. Bareng-bareng ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya Kak Aji sebagai pemateri, juga teman-teman semuanya yang sangat antusias dari seluruh Indonesia. Terima kasih semuanya. Semoga